Oke, kita tadi sudah sedikit intro, sudah disinggung tentang tugas. Ternyata kita butuh banyak informasi dan diskusi nanti ke depannya. Silakan teman-teman. Yang mau on cam saja. Saya sarankan on cam ya, supaya nanti ada kenang-kenangan juga buat teman-teman. Dan yang mau tanya langsung tanya. Dan ini sangat ditunggu sekali pertanyaan dari teman-teman terkait debat. Nah, debat ini apa sih fungsinya ya? Kenapa kita susah-susah debat? Kalau Firman sendiri suka nonton ILC nggak atau pernah nonton debat Kak Firman? Pernah nonton Bu, tapi dulu. Dulu ya. Kapan Ya, berapa tahun yang lalu? udah lama nggak nonton TV. Oh, udah lama nonton TV. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman yang lain, apakah ada yang masih suka mendengarkan atau nonton mungkin ya, gitu. Nah, ini salah satu bentuk kegiatan dari public speaking ternyata, debating ini ya. Kenapa ini jadi salah satu bentuk kegiatan public speaking? Karena jelas saja di sini adalah beradu argumen gitu. Kalau menurut siapa ya? Menurut siapa nih? Menurut Disa deh, Disa Putri, debat itu apa yang ada di pikiran Disa? Kalau menurut saya debat itu berekspresi dengan argumen masing-masing, Bu. Berekspresi dengan argumen masing-masing begitu. Jadi boleh ya berbeda argumen ya. Tentu boleh, Bu, karena debat. Oke, sangat diperbolehkan. Oke. Nah, kalau sudah berbeda begini pasti ada tujuannya dong. Tujuannya jelas tentu bukan mencari perbedaan atau mencari sisi negatifnya atau menjudge pihak lain, tetapi tujuannya itu adalah untuk melihat sisi yang berbeda atas isu yang sedang berkembang dan akhirnya nanti mencapai satu titik, satu kesimpulan yang akan dijadikan sebuah pengambilan keputusan. Lebih tepatnya seperti itu teman-teman, untuk pengambilan keputusan sebetulnya ya. Tetapi yang ada di acara televisi itu bisa jadi memang hanya menyajikan berbagai macam perspektif dari sudut pandang orang-orang dengan berbagai bidang gitu ya, berbagai bidang. Nah, kenapa Bu di sini harus ada mencapai titik kemenangan di satu pihak? Sebenarnya itu hanya untuk seru-seruan bisa jadi. Tetapi kalau di perkantoran, di ranah bisnis, kalau misal kita di jurusan lagi debat untuk meeting itu ya hal biasa dan pasti ada satu keputusan kan yang harus diambil. Nah, seperti itu. Dan kalau bisa sih jangan voting ya. Kalau bisa kita musyawarah mufakatnya adalah memperdebatkan isu begitu, melihat salah satu persepsi di pihak A dan pihak B. Itu lebih baik seperti itu. Dan voting memang sangat tidak dianjurkan kalau memang masih bisa ada dinamika untuk saling mendengarkan. Itu adalah opsi terakhir sebetulnya kalau voting ya. Sebetulnya kalau masih bisa diinformasikan dan didebatkan, lebih baik kita menggunakan musyawarah mufakat. Nah, intinya di sini debat itu adalah mempertahankan argumen gitu. Nah, menurut Anda kenapa argumen atau pendapat seseorang di kegiatan debat ini harus dipertahankan? Menurut Ganisa, kenapa harus dipertahankan argumennya kalau kamu debat nanti? Kenapa itu harus kamu mati-matian mencari data? Kira-kira aja. Karena kalau kita mempertahankan berarti kita udah yakin dan nggak ada celah dari kelompok lain buat menyanggah kita. Kalau misalkan kita masih ragu-ragu itu bakalan ngasih banyak celah kelompok lain buat bikin kita kalah gitu istilahnya, Bu. Oke, kenapa harus ada celah gitu? Kenapa takut banget kalau ada celah? Kalau menurut kamu? Karena itu ngebikin kita lemah. Nanti kita bakalan lebih gampang untuk dikalahkan. Kalau nggak salah gitu sih, Bu. Kenapa harus ada kalah menang di sini menurut kamu? Wah, kayak Najwa Shihab aja ya udah tanya sana sini. Oke ya. Karena ini kan debat argumen, yaitu yang mana yang paling bisa mempertahankan argumennya dan yang mana yang paling yakin sama argumen diri sendiri. Kalau misalkan kita kalah, berarti kita udah nggak yakin sama argumen kita dari awal karena kita udah ngasih celah ke mereka buat mereka kalahin kita. Gitu, Bu. Oke, kenapa harus ada menang kalah itu loh pertanyaannya. Kan bisa ya, nggak harus menang kalah. Kalau menurut Ganisa, kenapa harus ada menang kalah di debat argumen? Supaya kita bisa tahu sisi yang paling baik mungkin, Bu, yang Oke. udah didiskusiin. Oke, good.
Thank you ya, Ganisa. Menurut Isna, apakah benar? Kenapa harus ada menang kalah? Isna kaget kan, Isna kan? Isna Nur, biar nggak ngantuk ya. Nanti saya random nih sekalian absen. Ini Mbak Yun mungkin ngecek nih siapa yang masih join gitu ya. Yang on cam itu nilainya beda, itu menunjukkan antusiasme berbeda di kelas. Gitu. Silakan aja, on cam, off cam, monggo ya. Cepat kesorot, nanti saya record, saya upload. Ya Isna, kenapa harus ada menang kalah gitu di debat ini? Karena itu sih Bu, sama tadi juga menunjukkan mana yang argumen yang paling kuat itu sih. Kenapa harus menunjukkan paling kuat? Agar orang lain mengikuti, mengiyakan apa yang diikuti argumennya itu. Betul itu jawabannya mau aku kejar, makanya aku tanyain terus ya, karena supaya orang lain mengiyakan argumen yang dia bangun dan dia sampaikan, kan tujuannya persuasif. Salah satu tujuan dari debat itu ya. Thank you Isna dan Ganisa, jawabannya luar biasa banget. Oke, ini mewakili teman-teman bahwa tujuan dari menyajikan argumen yang terbaik itu adalah supaya orang juga salah satunya melihat dari sisi yang berbeda, dan kedua kita mempersuasif atau mengajak seseorang mengiyakan ide kita karena mereka itu punya kepentingan masing-masing. Kita pasti punya kepentingan juga ya. Kepentingannya apa? Pasti ada namanya ego sektoral atau kepentingan pribadi pastinya. Kalau nanti ada debat BEM gitu ya, kepentingannya kan pasti calon ketua BEM 1, ketua BEM 2 terus mereka debat, atau presiden, calon capres 1, capres 2 ada adu debat gitu ya. Oh ya jelas kepentingannya adalah untuk jadi kepala negara, untuk jadi ketua BEM. Apalagi tadi misalnya kalian nanti ada dua kubu, setuju tidak setuju. Kepentingannya adalah kalian bisa dianggap ketika mengeluarkan argumen setuju adanya nuklir, ya otomatis nanti kalau pemangku kepentingan itu bisa memahami bahwa penjelasan Anda masuk akal dan itu oke, bisa jadi kalau itu ada di ranah pengambilan keputusan ya, pada akhirnya nanti ya ada yang tim Anda yang ini mendapatkan sorotan begitu, wah ini idenya oke, berdasarkan data mereka ini bisa dilaksanakan. Oh ternyata idenya nggak oke nih, nggak usah dilaksanakan berdasarkan tim ilmuwan dia tidak setuju misalnya. Nah itu kita akan dapat highlight teman-teman, kita akan dapat reputasi. Kepentingan orang kan banyak ya, ada reputasi yang dia mau, dia dapat nama, dia dapat perlindungan dari bisnis yang dia punya karena dia ada di ranah politik. Jadi makanya dia harus berargumen seperti itu, mempertahankan suatu kepentingan. Makanya orang lain supaya mengiyakan ada sebuah kepentingan pastinya di situ ya. Kepentingannya tergantung situasi. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya langsung tulis nama, NIM gitu, dan juga di kolom chat. Nah, fungsi debat secara umum ini banyak banget, tapi mungkin kita bisa lihat satu-satu. Tentunya yang ingin kita semua bisa di kelas debat ini, di kelas public speaking dan materi debat ini, tentu saja supaya kalian bisa punya keterampilan berbicara yang urut, runut, gitu, sistematis, dan juga punya cara mengemukakan pendapat dengan baik terhadap situasi atau isu konflik, isu kontroversial. Nah, sekarang lagi konflik apa ya? Isu-isu apa ya? Isu minyak goreng kalau nggak salah ya. Minyak goreng yang lagi langka, kemarin disuruh nyari ini, suruh belanja, ternyata susah banget. Ternyata benar dugaannya ada kelangkaan ya. Habis mahal terbitlah langka. Itu ada pro kontra, saya lihat sudah mulai terbangun. Ya, di satu sisi ada yang bilang menimbun, ada yang satu sisi kita terlalu mengekspor kebanyakan, akhirnya yang di dalam negeri nggak ada, tapi ada yang juga bilang ini ada salah satu oknum, banyak banget ya, jadi harus seperti apa? Apakah harus beralih ke minyak yang lain, bukan sawit, tapi minyak jagung atau air fryer, itu ada positifnya. Pada akhirnya banyak yang mengarahkan jangan lagi lah makan gorengan, udahlah cukup gitu ya. Nah itu ada sisi positifnya, pada akhirnya kita bisa lihat kalau kita sering mengikuti perkembangan tentang argumen yang berbeda. Itu hanya contoh ya. Lalu kita akan bisa belajar untuk menganalisis satu isu, satu kasus, akhirnya nanti kita jadi kritis begitu. Karena apa? Orang debat itu tidak bisa kita lakukan debat langsung ya kalau nggak ada wawasan, kalau nggak ada sebuah ilmu pengetahuan. Jadi makanya orang yang banyak baca itu biasanya akan cenderung bisa memenangkan perdebatan atau memenangkan sebuah uji argumen gitu. Nanti kita akan lihat ke kalian banyak menyajikan data, banyak menyajikan suatu pendapat itu didukung data yang valid atau enggak. Ketika data itu oke, itu artinya kalian banyak membaca. Jadi nggak bisa kita debat tanpa kita itu punya banyak pengetahuan, makanya nggak bisa langsung main, butuh banyak wawasan yang harus kalian pelajari dulu begitu. Nah ini mungkin cukup effort juga. Ini sangat sangat bergantung pada wawasan yang dimiliki oleh karakter orang tersebut.
Lalu membangun kemampuan juga nanti pada akhirnya kemampuan untuk mengungkapkan pendapat secara sistematis dan gesturnya bagaimanapun kita harus tetap menjaga etika. Nah, ini yang perlu kita akan bangun ya, seperti perdebatan atau yang ada di parlemen-parlemen di Inggris gitu. Kalau di Indonesia ya iya bisa jadi ya, tapi saya sering lihatnya yang di Eropa. Jadi bagaimana kita ketika mempertentangkan ide yang sangat tajam dan kontroversi tapi masih menjaga etika dan objektivitas, tidak saling menyerang dari fisik dan juga dari latar belakang yang mungkin tidak sesuai konten yang sedang ingin dibahas gitu. Jadi harus fokus ke objektif. Dan nanti ada mungkin yang bertanya, nanti kalau misalnya nyerangnya secara subjektif supaya kita tetap fokus gimana Bu caranya gitu ya. Karena pasti yang namanya nonton debat itu panas ya, teman-teman udah panas, jengkel, kita nggak mau nonton. Terus kita melihatnya hanya sisi yang negatif aja, itu debat kusir gitu. Nah, sebagai orang administrasi yang ada di ranah sosial, kalian harus bisa mengikuti dinamika sosial gitu. Harus ada di dunia yang memang sangat beragam ini. Jadi jangan anti dengan hal-hal yang berbau dinamika sosial supaya kita tidak mudah dibohongin gitu ya. Karena banyak sekali sumber di luar sana yang harus kita klarifikasi pada akhirnya begitu. Nah, ini nanti kalian juga akan dibantu dengan adanya informasi soal ilmu debat ini atau menonton acara debat sendiri, itu bisa menjadikan kalian itu orang yang berpikir kritis gitu ya. Kritis gimana? Sekarang banyak sekali mungkin ya teman-teman percaya atau kita itu mudah percaya dengan salah satu sumber saja begitu. Misalnya sumbernya itu katanya dengan makan ini gampang sakit gitu. Terus Anda lihat postingan langsung Anda iyain gitu ya, langsung Anda percaya 100%. Nah, itu seharusnya tidak boleh seperti itu kalau kita mau belajar kritis. Tetap kita harus confirm, kita compare dengan data yang lain, dengan sumber yang lain. Tidak hanya satu postingan, kita harus buktikan, googling lagi. Oh, yang valid itu dari media dasarnya kedokteran, atau mungkin dasarnya psikologi, atau dasarnya yang lain. Walaupun dari dasar yang sama, kita harus bandingkan. Minimal 5 pembandingan, teman-teman, mengcompare data itu 5, supaya menyajikan atau menjudge bahwa ini kebenaran, bukan pembenaran. Nah, so harus hati-hati. Jadi kita harus menghabituasi diri seperti itu. Ya, apalagi kita bachelor, calon sarjana harus kritis sebagai mahasiswa gitu ya. Lalu menyimak sisi isu dari berbagai sisi, tidak hanya negatif saja, bisa dari sisi netral atau positif. Bu, saya maunya netral. Nah, itu bebas teman-teman. Pada akhirnya seseorang itu akan punya kecenderungan ke kiri atau ke kanan. Seperti yang waktu itu saya informasikan, ayo sekarang kalian berpendapat cinta tidak harus memiliki, Anda ada di mana? Bisa netral nggak? Nggak mungkin, itu kontroversial. Pasti Anda ada di sisi salah satunya ya. Itulah manusia, selalu ada kecenderungan atas isu tertentu. Misalnya isu transgender juga sama. Nanti pasti kalau dilemparkan ada kiri dan kanan. Isu vegan juga sama, kiri dan kanan. Atau isu-isu lingkungan itu ya, misalnya setuju nggak kalau pemerintah harus menyajikan air bersih ya untuk warga negara Indonesia? Pasti ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Setuju nggak kalau di lockdown lagi? Ya itu pasti ramai lagi ya, Bu, di lockdown dong. Nah, biasanya rata-rata dari orang kesehatan ya, lalu dari ekonomi nggak setuju. Nah, seperti itu selalu ada terjadi perdebatan. Lalu sistematis dan analisis juga akan kita dapatkan kalau kita sering belajar tentang perdebatan atau sering melihat berbagai argumen dengan banyak sisi. Dan lagi-lagi meningkatkan percaya diri. Nah, menurut kalian kok bisa ya debat dan menyajikan argumen itu bisa meningkatkan percaya diri? Itu apa korelasinya menurut kalian? Kok bisa meningkatkan PD? Itu. Menurut Anda apa korelasinya kita menyajikan argumen terus kita punya benefit, kita jadi percaya diri? So what is the correlation? Kira-kira ada yang bisa kasih ini enggak, penjelasan atau narasi enggak? Menurut Dea. Ya, Miss. Menurut saya kalau misalkan kita debat terus datanya itu udah pasti, ya kenapa enggak pede gitu kan, udah ada datanya. Terus orang juga ngelihat, oh ini dikasih tahu datanya dari sini, pasti juga berarti ini dia benar gitu. Oke, good. Oke, Mbak Ayun minta tolong ya nanti teman-teman yang ini apa namanya, yang udah mulai berpartisipasi aktif dicatat ya. Yang termasuk di kolom chat itu tolong dicatat namanya. Ya, saya sangat menghargai teman-teman yang punya feedback luar biasa seperti ini buat latihan dan juga untuk ngomporin atau ngomporin teman yang lain ya, biar ada atmosfer terbangun kompetisi yang sehat. Oke, benar deh. Oke, thank you Yun. Ini sambil nunggu beli ya, tunggu belum.
Oke, Dea, thank you banget tadi. Karena sudah menyajikan data, kenapa nggak pede? Saya sudah menemukan data, Bu. Betul banget, teman-teman. Jadi untuk bisa percaya diri, tidak hanya dengan berpakaian yang rapi, atau mungkin dengan kekayaan yang kita punya, atau kemampuan secara intelektual, tetapi di satu sisi dengan adanya satu kalimat saja, dan kita bisa menunjukkan, ini loh, di sebelah sini sudah ada toko yang baru, saya habis dari sana. Kan itu kawasannya bagus untuk industri, misalnya. Kalau menurut ini tuh kawasan ini tuh cocok feng shui-nya, kata ini ilmu di TV tentang ini bangunan misal. Nah, itu aja Anda sudah menyajikan data dan Anda pasti pede ya menyampaikannya. Apalagi untuk satu isu, isu yang memang itu kontroversial sekali. Nah, itu bisa meningkatkan percaya diri benar. Dari data itu sudah menunjukkan kita punya kemampuan berpikir. Nah, itu akan jadi salah satu tolak ukur kita melatih kepercayaan diri. Itu tapi perlu dibangun ya iklimnya, karena nggak serta-merta kita langsung pede sih teman-teman. Rata-rata mau ngomong aja susah gitu, apalagi lihat kiri kanan kita udah banyak ngomong, udah sering ngomong, udah nyajikan data banyak banget, kok aku nggak kayak ke teman-teman punya wawasan banyak. Nah, nanti akan terpacu, akan jadi seperti itu. Makanya lingkungan itu mempengaruhi teman-teman. Lingkungan itu akan terpengaruhi. Kalau misal Dea, Isna, sama Ganisa nanti berangkat jadi pertukaran pelajar ke Malaysia atau ke Singapura atau ke Amerika, di sana iklimnya kritis, nanti pulang jadi seperti itu. Tetapi hati-hati, balik di sini lagi, mayoritas nggak kritis jadi nggak kritis lagi. Jadi harus di keep untuk di tempat seperti itu lagi, gitu ya. Dan membantu mengklarifikasi nih untuk selanjutnya fungsinya. Tentu saja semua data perlu klarifikasi ya, jangan gampang diiyain gitu. Jadi tentu saja di sini perlu diperdebatkan, karena yang namanya kebenaran atau data fakta yang tepat itu perlu diuji berkali-kali hingga hasilnya konstan. Artinya sama. Konstan itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya seperti apa. Nanti ada teman saya mungkin bisa kasih pengalamannya tentang lomba debatnya dulu. Gitu. Nah, ini melatih berbicara juga supaya lancar dan juga continue, tidak putus-putus seperti saya udah ngalir gitu ya, kayak burung ocehan lah istilahnya gitu ya. Tapi juga nggak benar juga sih, harus ada titik koma. Kalau debat itu dibatasin waktunya, nggak boleh cerita panjang lebar, harus titiknya itu ada. Nanti saya informasikan seperti apa teori untuk bisa menyajikan data di waktu yang sangat singkat. Rata-rata yang diberikan waktunya sangat singkat. Ini dia tujuannya tadi juga hampir sama dengan fungsinya, lagi-lagi itu membangun sebuah diskusi kasus dengan argumennya yang harus saling mendukung, dan triknya adalah mempertanyakan how, why, when, dan bagaimana juga ya, 4W1H atau 5W1H di sini. Dan juga kita ingin membahas mengangkat kasus yang ada di masyarakat. Jadi teman-teman yang ada di ranah sosial, ranah administrasi, tolong jangan anti banget dengan isu sosial, karena kita nanti harus berangkat dari situ, karena kita anak social science, jadi harus sering-sering melihat berita, apa yang berkembang. Oh, saya harus gimana, tentang pekerjaan saya harus apa, saya harus buka usaha tentang apa. Kita harus tahu dinamika tentang manusia yang ada di situ ya, yang bekerja, apalagi kita nanti kan juga mau kerja, otomatis harus tahu kegiatan makro dan mikro yang terjadi di masyarakat dan pemerintah begitu. Lalu melatih argumentasi kita untuk bisa lebih akurat lagi gitu ya. Tentunya cara melatih berbicara, mungkin ini kelas yang cukup berat, belum apa-apa, public speaking-nya harus bicara dan mempertahankan argumen, karena sebenarnya ada filosofi lebih baik dari yang sulit dulu baru yang mudah. Ketika yang sulit aja kalian bisa, apalagi yang mudah, pasti kan tinggal tutup mata selesai ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira filosofinya. Dan juga tentu saja nanti kita akan bisa lebih gampang berkomunikasi secara verbal. Saya juga dulu sama seperti teman-teman agak susah ya untuk bisa ngomong aja susah, ngomong satu kalimat yang urut aja susah. Lama-lama terbiasa karena lingkungan dan circle temannya seperti itu semua. Temannya suka ngajak diskusi, teman saya suka mempertanyakan, saya suka ditanyain balik, teman-teman suka baca, ya otomatis ketularan teman-teman. Jadi kita harus punya circle yang sama-sama saling membangun apa yang kita miliki sebagai pengembangan diri, gitu ya. Dan tentu saja tujuannya tadi adalah mempersuasif atau menarik seseorang untuk sama-sama mengiyakan argumen kita. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nah, ini ciri-ciri debat nih. Ciri-ciri debat. Nah, afirmatif itu apa sih menurut teman-teman? Sudut pandang ada dua nih kalau perdebatan. Ada afirmatif dan negatif. Nah, afirmatif ini apa nih kira-kira? Mendukung mungkin, Bu. Oke, betul. Setuju. Siapa tadi? Yang bilang mendukung? Firman. Oke, Firman. Oke, good. Firman dari Gunung Kidul. Ya, mendukung argumen yang pro. Betul banget. Jadi ada dua sudut pandang. Ini ciri-ciri
terjadinya perdebatan. Nanti supaya kalian itu nggak salah ada satu kelompok terus kalian lapornya, Bu, mereka berdebat, ternyata enggak gitu. Jadi harus tahu ciri-ciri orang berdebat itu apa. Bu, itu ada cekcok rumah tangga tuh mereka debat, enggak kok mereka lagi musyawarah mufakat, beda banget sama debat kali itu. Nah, debat itu tentu saja ada pihak yang pro atau afirmatif seperti yang dikatakan Firman tadi, ada pihak yang mendukung, ada pihak yang kontra atau negatif. Harus seperti itu, ada dua sisi, ada dua kutub ya, positif dan negatif. Nah, di situ setelah ada perbedaan secara persepsi pendapat harus ada terjadi adu pendapat ya. Kalau di ruangan seperti ini nih, kalian pasti ada dua kubu pastinya kalau saya lempar satu isu kayak kemarin aja ada. Tapi kalau saya tidak buka suatu forum, nggak akan ada adu pendapat gitu loh. Di pikiran kita atau satu forum itu pasti ada perbedaan sebuah persepsi. Makanya selalu terjadi keributan ya di sosial media. Karena apa? Setiap orang pikirannya beda. Ketika terjadi forum atau dibukakan suatu forum, terjadilah suatu adu pendapat. Begitu. Nah, kalau lagi satu ruangan beda persepsi tapi nggak ngapa-ngapain, itu bukan adu pendapat ya teman-teman, memang beda persepsi tapi tidak diflorkan pendapatnya, itu bukan debat gitu. Kita belum bisa katakan itu debat, hanya beda persepsi kamu dan saya, kelompok sana dan kelompok sini gitu. Ketika itu sudah terlihat bisa terjadi lempar isu dan kita buka forumnya, bisa terjadi adu debat seperti yang ada di televisi gitu, kita mengkaji. Nah, di sini tujuannya ciri-cirinya untuk mendapatkan satu pengaruh dan mereka ini kepentingannya bisa diiyakan dan digolkan supaya ada keputusan gitu. Salah satunya mendapatkan kekuatan untuk diiyakan. Ini yang dimaksud kemenangan kalau ada adu debat di sini begitu. Nah, ada juga sesi tanya jawabnya kalau di debat ini. Contohnya adalah mengkonfirmasi nanti ya, memang benar apa yang Anda katakan, tapi apakah ini sudah sesuai dengan anggaran yang sudah kita punya? Padahal kita sendiri aja susah mau mencari karyawan. Masa Anda mau membuka membuka cabang baru lagi, misalnya seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan sesi tanya jawab seperti ini itu bisa saja menjatuhkan lawan atau mengkonfirmasi. Itu juga salah satu teknik debat, tapi beda ranah debat ya. Kalau yang seperti itu mungkin cross examination atau dalam dunia perkantoran itu meng-cross check kembali datanya dari pihak satu, CEO-nya mungkin atau pihak yang keuangannya meng-cross check kembali, itu bisa jadi debat. Nah, tiap debat juga harus menonjolkan argumen. Jadi itu ciri-cirinya. Kalau misalnya beda persepsi tapi tidak sering menonjolkan, oh ya udah, ya nggak apa-apa. Oh ya saya nggak apa-apa Bu memiliki, yang saya nggak memiliki nggak apa-apa. Itu nggak ada perdebatan. Makanya kemarin mungkin contoh aja, belum terjadi perdebatan juga. Belum terjadi banget ya, tetapi terlihat sudah ada perbedaan pro kontranya. Nah, satu sama lain harus saling mempertahankan. Nah, satu sama lain harus saling menyerang juga untuk menguji argumen satu sama lain. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi udah mulai saling serang, Bu, saya takut nyerang Bu, saya mah kalem orangnya. Waduh, tak bisa gitu ya. Namanya manusia selalu ada kelemahan, ada titik celahnya yang nanti kita bisa jadi masukan. Jadi harus tahan sama kritik ya, harus tahan sama kritik karena dari situlah kita akan melakukan perbaikan. Perbaikan itu sakit ya teman-teman, jadi tetap harus bisa menerima. Nah, cara menentukan pemenangnya satu kali lagi nih saya jelaskan, bisa dengan voting, tadi udah disinggung ya, tapi saya sarankan sih kalau memang perdebatannya butuh sebuah analisis yang tajam ya jangan pakai voting kalau bisa gitu ya. Kalau bisa sih menggunakan juri atau tim independen yang menentukan siapa pemenangnya dan ide mana yang harus dijalankan dari dua argumen yang berbeda gitu ya. Nah, kalau terjadi perdebatan tuh perlu ada penengah ya. Jadi ciri-cirinya selain pro kontra itu harus ada moderator ya teman-teman. Ada yang pernah ikut ini nggak BEM? Apa kemarin tuh kan hari bulan Desember tuh ada apa debat untuk BEM ya kalau nggak salah. Ada yang ikut nggak di sini? Debatnya anak BEM. Tuh ya, itu harus ada moderator loh. Harus ada moderator dan juga penengah. Gitu. Moderator dan penengah mungkin bisa beda orang, bisa sama. Tergantung ya. Kalau di ILC, di Indonesian Lawyer Club, itu untuk moderatornya Bang Karni Ilyasnya sendiri. Kalau di Najwa Shihab, Mata Najwa, Mbak Najwanya sendiri. Atau di Rosiana juga Mbak Rosi sendiri. Atau di Kompas TV banyak ya. Ada dua biasanya, presenternya cowok dan cewek. Dan satu lagi harus ada notulennya atau yang menulis dari hasil argumen dua pihak. Itu tetap harus dibikinkan sebuah ekstraksi atau kesimpulannya gitu teman-teman. Jadi tidak bisa tiba-tiba saja mereka debat kusir. Nah, debat kusir itu artinya tidak ada data dan fakta yang valid, tidak ada contoh empirical, tidak ada dari argumen dari misalnya dari website yang terpercaya atau data dari manapun. Tiba-tiba persepsi kita sendiri itu juga
harus dipertanyakan. Nanti kalau misal kalian dapat japri, broadcast yang sifatnya itu sangat perspektif sekali, satu sisi kalian juga harus kritis gitu ya. Ini sumbernya dari mana? Oh, ternyata dia aliran ini. Oh, ternyata dia punya persepsi seperti ini karena pemahamannya begini. Aliran di sini maksudnya adalah tentang keilmuan background-nya dia gitu ya. Background dia selama ini di mana dia bekerja dan juga di mana dia membangun sebuah studinya tentang pemahaman itu gitu. Kita harus tahu gitu ya. Kita harus ngerti sampai sejauh itu supaya tidak gampang mengiyakan. Jadi harus tetap di cross check. Kan banyak sekali sekarang semua ingin jadi konten ini ya, konten kreator, ingin berbicara, ingin menarasikan sesuatu begitu. Nah, gimana kita bisa percaya orang itu valid atau tidak? Nanti saya informasikan lebih lanjut. Bu, saya harus percaya kata dokter, profesor, atau ibu saya atau tetangga saya yang memang dianggap orang. Nah, itu juga harus hati-hati. Dari sumber seperti itu bisa memunculkan data valid atau tidak bisa dihitung dari situ, bisa kita nilai dari situ ya. Dan juga peraturan nih teman-teman, ciri-ciri debat harus ada aturannya ya. Kalau misalnya prosedurnya tidak jelas begitu itu berbahaya. Jadi perlu ada yang namanya aturan yang disepakati bersama. Itu ya. Nah, ini dia unsur debat. Nah, ini mungkin bisa lihat contohnya nih. Unsur debat tentu aja ada isu gitu. Katanya anak tadi pagi sih kelas yang tadi bagi tentang debat yang ada di BEM itu yang di bulan Desember itu katanya isunya itu cuman satu atau topiknya satu, tetapi mereka disuruh berbeda pendapat begitu. Ya memang seperti itu debat ya. Tetapi terkesan mungkin agak sedikit memaksa, tapi saya tidak tahu memaksa yang gimana. Nah, itu kan perlu di cross check kembali. Artinya bisa jadi isunya kurang krusial, isunya kurang membuat kontroversial gitu. Kalau isu seperti ini yang digambar di sebelah kiri ini kan banyak sekali yang berpendapat bahwa ketika ledakan pertama COVID dan kedua itu rumah sakit penuh dan banyak yang meninggal ya, banyak korban pandemi COVID-19. Nah, itu ada yang bilang banyak yang sebenarnya sakitnya bukan COVID, tapi akhirnya di-COVID-kan supaya dapat anggaran atau uang santunan. Nah, seperti itu. Ada juga yang menyatakan memang beneran COVID. Nah, itu kan banyak sekali isu yang berkembang di masyarakat. Itu bisa jadi perdebatan, waktu itu sempat ada perdebatan seperti itu. Nah, itu topik itu juga sudah memantik sebuah persepsi yang tajam kiri dan kanan. Nah, bisa jadi itu yang terjadi di BEM waktu perdebatan. Jadi isunya waktu itu hanya sekilas gitu tentang kekerasan seksual yang terjadi di ranah kampus, tapi habis itu selesai gitu. Pertanyaannya apa gitu? Mungkin kurang detail kembali gitu ya. Atau mungkin saja ada pertanyaan yang terkait isu krusial, misalnya sebagai calon ketua BEM, visi misi yang bagaimana yang kamu harapkan untuk anggaran dari kampus pusat terkait dengan pengembangan mahasiswa. Misalnya calon BEM yang pertama dia mendukung tentang program UMKM, UKM ya kalau nggak salah UKM. Jadi mahasiswa ini kalau bisa perlu ada pembimbingan UKM supaya dia punya passion terasah. Jadi ada seperti pelatihan di UKM, jadi didanain gitu loh UKM-nya. Jadi ada satu calon ketua BEM ini yang mengarahkan ke situ gitu tentang visinya. Lalu ada yang kedua mungkin ketua BEM ini punya visi tentang dana yang ada di kampus pusat itu untuk sarana prasarana gitu. Yang satunya untuk membangun infrastruktur yang terkait SDM kita gitu ya lewat UKM, yang satunya menginginkan ada dana dari pusat untuk sarana prasarana kampus gitu ya termasuk lab dan sebagainya gitu. Nah, itu kan suatu hal yang berbeda. Jadi satu isu satu topik gitu ya, tapi dibuat isu yang sangat beragam ya. Bisa jadi kesalahannya mungkin dari isunya kurang ngangkat begitu, atau kedua mungkin juga kurang data dari pihak mahasiswa sendiri yang wawasannya mungkin masih terbatas. Jadi banyak sekali ya faktornya. Jadi tidak bisa kita melihat satu sisi saja, teman-teman. Lalu unsur debat kita udah tahu tadi ada pro kontra, moderator dan notulen begitu. Nah, yang seru lagi itu waktu debat presiden. Nanti kalau misalnya ada pilkada atau debat presiden, itu kalian harus nonton ya supaya kita tahu dinamika yang terjadi. Waktu itu kan sempat ada perdebatan misalnya tentang infrastruktur. Ini sama juga sih kalau Pak Jokowi visi misinya waktu itu infrastruktur tentang pembangunan tol laut gitu ya, tentang bandara dan sebagainya. Menginginkan seperti itu karena untuk distribusi ekonomi, karena dia berangkat dari background pengusaha. Kalau yang Pak Prabowo juga sama sih, background-nya hampir sama, beliau juga pengusaha juga, tetapi beliau mungkin lebih ke pertahanan gitu ya, karena pengusahanya nggak terlalu kelihatan, jadi di pertahanan karena dulu juga mantan ini ya TNI gitu. Nah, otomatis menginginkan adanya sebuah pertahanan dari sisi militer begitu, atau juga dari sisi
SDM misalnya, itu sama-sama pembangunan untuk bangsa, tapi kan dua hal yang berbeda. Itu seru gitu, mana yang harus diprioritaskan begitu teman-teman. Itu yang dimaksud dengan isu yang ngangkat gitu, cari isu yang benar-benar bisa membuat kita berbeda pendapat itu secara otomatis. Nah, struktur debat jelas satu harus ada isu itu yang diangkat, dan kedua argumen yang harus kita sampaikan itu nanti ciri-cirinya harus relevan, ada contoh-contohnya yang terkait gitu. Mungkin yang sudah dibawakan teman-teman minggu lalu di data konsep untuk bikin argumen begitu ya, mungkin relevan juga, tetapi mungkin kurang banyak juga, atau kurang bisa meramu dalam sebuah analisis tulisan. Itu kan salah satu bentuk analisis ya. Nanti kita tuh belajar dua skill ya teman-teman sekaligus dalam waktu yang bersamaan di materi ini gitu. Skill pertama adalah analisis secara logika dan verbal. Nanti kan dalam bentuk debating, public speaking, dan analisis dalam bentuk tulisan, writing, yaitu konsep argumennya. Nah, nanti di TA yang kalian pakai itu dua-duanya, teman-teman. Kalian mengkonsep bab 1 tentang permasalahan, lalu mana kesenjangannya, apakah judul ini tepat untuk saya ajukan ke pembimbing, dan nanti diuji konsep sama dosennya gitu. Kok kamu ngambil masalah ini? Nah, otomatis itu yang akan kalian nanti hadapi gitu ya, kalian hadapi. Makanya kita belajar dari mulai sekarang. Itu benefitnya untuk materi ini gitu ya, disertai dengan bukti. Nah, kalau di skripsi dan TA buktinya tentu saja ada jurnal gitu ya. Kalau di sini Bu, datanya gimana kalau PLTN? Tadi sudah Mbak Ayun sedikit singgung gitu. Datanya mungkin sederhana saja dari CNN, itu juga kredibel gitu ya. Ada juga dari Kompas atau juga beberapa portal-portal berita nasional yang memang 3 besar 10 besar gitu. Nanti kita punya datanya, atau kalian survei dulu di Google gitu, 10 sumber berita terpercaya yang memang itu dari mana, dia ada sumber surveinya dari mana, IDN Times misalnya bikin survei, atau juga bikin dari AC Nielsen, atau dari pihak bank dari pihak survei nasional atau internasional gitu, udah membuat sebuah data. Nah, kita bisa ambil dari situ gitu ya. Itu namanya data, teman-teman. Itu scientific proof atau pola pikir ilmiah untuk berpikir gitu ya, untuk berpikir dan berargumen. Karena kita kan nanti jadi sarjana, otomatis yang diharapkan di masyarakat kita bisa berpendapat secara saintifik atau secara ilmiah gitu ya, tidak asal dari emosional atau persepsi kita selesai gitu. Nggak bisa begitu ya, bisa boleh, itu namanya curhat di buku harian ya, curcol. Nanti kalau itu diperdebatkan bisa jadi debat kusir gitu ya. Menurut saya nggak yakin sama dia karena saya nggak suka aja lihat wajahnya. Terus yang satu, apa hubungan wajah sama teori ya, kadang gitu. Saya nggak suka sama dia karena kurang rapi. Apaan sih kok kayak personal per personal. Jadi kan itu debat kusir yang nggak ada teori ya. Kalau misalnya bawakan, oh orang baik tuh nggak harus lihat ini tapi dari hatinya itu menurut ini loh, menurut teorinya psikologi ini begini, dan contohnya tuh ada tuh yang menikah karena ini nggak ngelihat ininya tuh pun bisa. Nah kayak gitu tuh mungkin orang lagi agak sedikit percaya ya. Tapi kalau personal aja, personal preference, terus kita kuat-kuatin secara personal kita, secara emosi ya nggak tahu juga apa yang terjadi kalau di ranah ilmiah ya, itu mungkin kurang tepat. Kalau di ranah kita sehari-hari, tetangga sama tetangga sih boleh-boleh aja. Kalau kita anak akademik mungkin agak sedikit berbeda. Lalu struktur debat itu yang ketiga ada kesimpulan dan penegasan. Makanya kadang Mbak Najwa Shihab kalau di mata Najwa tuh setelah selesai debat kan dia bikin sebuah kesimpulan yang kayak narasi ya. Bagus banget kadang narasinya ya. Atau kadang moderator memberikan kesimpulan selesai debat gitu, supaya adem dan kedua pihak juga setelah itu selesai tidak gontok-gontokan gitu kan. Nah, karena di situ harus ada penegasan bahwa ada pihak yang membantah dan tidak, itu muaranya kemana sih gitu. Ini tuh diperdebatkan untuk apa sih tujuannya, itu perlu ada kesimpulan. Ini tugasnya moderator ya, mengekstraksi semua hasil bantahan dan pendapat yang pro. Lalu yang terakhir, struktur debat yang harus ada dan wajib ada itu etika debat ya teman-teman. Kita harus punya etika yang sangat penting yang ingin dibangun kita semua sebagai warga negara yang baik. Kalau kita beropini di hadapan publik, kita harus tunjukkan kalau itu adalah sebuah pendapat yang objektif gitu ya. Ini hanya contoh saja, jangan sampai ketika kita ada di forum adu argumen atau saling berpendapat lalu kita saling menghardik atau nadanya tinggi atau juga saling menunjuk, itu juga kurang tepat begitu. Tetapi yang bagaimana yang tepat itu
yang menjaga sopan santun, tahu aturan, dan tentu saja selalu ada aturan. Kalau lagi berpendapat selalu ada aturan ya teman-teman. Bu, kalau nggak ada aturan gimana? Misal saya baru nih masuk di kantor, ikut rapat, tapi nggak ada aturan tertulis. Nah, satu-satunya cara kita melihat situasi teman-teman, itu ada aturan tidak tertulis yang disebut dengan budaya perusahaan, corporate culture. Kita kan masih anak baru tuh di kantor, kita ikutin dinamikanya. Oh, cara menjawabnya gini. Oh, cara bertanya menyela seperti ini. Oh, harus nadanya begini. Itu kalau udah konstan begitu terus dari rapat ke rapat sama, itu udah jelas itu aturannya gitu ya, itu caranya melihat situasi gitu teman-teman. Nah, untuk debat itu perlu ada pertanyaan atau melempar pertanyaan ke kubu lawan atau kubu pihak berseberangan untuk mengkonfirm. Jadi kayak kalian kemarin ada dua kubu, cinta tidak harus memiliki, setuju dan tidak setuju. Kemarin berapa banding berapa ya? Yang tidak setuju itu hanya 3 atau 4 anak. Nah, misalnya itu bertanya gitu ya, kenapa kalian terlalu ikhlas gitu? Padahal cinta kan harus diperjuangkan. Kenapa harus ikhlas? Nah, itu kubu yang tidak setuju harus bertanya seperti itu. Atau kubu yang ikhlas tadi harus bertanya, kenapa kamu harus berjuang sebegitunya? Bukannya cinta itu kan takdir. Kalau sudah takdir bukannya harus ikhlas. Itu harus dipertanyakan kembali. Nah, dua kubu ini harus diuji gitu loh persepsinya begitu, dan jangan sampai goyah teman-teman ya. Kalau goyah juga nggak apa-apa sih gitu. It's okay. Itu pertanyaan serius ya, pertanyaan serius dan harus bertanya dengan serius. Tidak boleh bercanda kalau lagi debat yang sifatnya mungkin semi formal. Nah, ada yang mau tanyakan dulu nggak sampai sini? Ini masih on kan semuanya? Masih on. Oke, good. Ya, bersuara kayak apa gitu biar ada pertanyaan gitu loh. Oke. Sin bertanya jadi moderator Eldika. Yo, untuk ada yang tanya nih gitu. Jadi melek lagi kan? Oke, mohon maaf Bu tidak bisa on. Oh, sudah berani menyatakan pertahankan pendapat Anissa Hasanah. Oke, good ya. Tadi merasa percaya diri. Kenapa korelasinya debat dan berpublic speaking itu menambah percaya diri? Kalau menurut Anissa di kolom chat, Anissa bilang Anissa Hasanah Ramadhani, karena sudah berani mempertahankan argumen tuh saya merasa pede Bu. Itu otomatis keluar dalam diri saya. Oke, menyatakan pendapat bikin saya dihargai eksistensinya. Nah, mungkin itu ya salah satu bentuk dalam diri kita yang tanpa kita sengaja menumbuhkan percaya diri. Ini ada yang tanya lagi, Eldika Istifani. Oke, Eldika tanya, untuk jadi moderator debat sendiri apa sama dengan moderator presentasi? Agak sedikit berbeda gitu ya. Sama, tapi juga nggak sama-sama banget gitu ya. Tugasnya mungkin lebih berat gitu ya. Tugasnya agak sedikit lebih berat karena dia harus ngikutin pendapat dua sisi dan harus menyetop kalau dia sudah mulai berargumen ke arah subjektif seperti yang dilakukan Bang Karni Ilyas ya, misalnya Aldika dan teman-teman waktu itu ada perdebatan yang sudah mulai menyinggung hal-hal subjektif seperti saya di sini tuh udah paling tua loh, saya di sini itu udah yang paling dedengkotnya budaya di sini tuh saya paling ngerti, misal waktu itu ada orang suku tertentu gitu ya. Lalu ada yang bertanya tuh anak tadi pagi, Miss, kalau saya debat sama orang tua di satu forum atau beliau sudah dianggap senior gitu ya, terus beliau bilang menyinggung-nyinggung bahwa saya di sini itu udah paling pengalaman. Nah, itu gimana, Miss? Gitu. Saya harus mengcounternya gimana untuk berpendapat menyerang dan mungkin mengklarifikasi itu. Berarti kan saya kayak udah ngerasa down. Wah, itu justru dia menang gitu ya. Justru si mahasiswa ini menang ketika berhadapan dengan senior yang menyatakan bahwa saya paling pengalaman. Itu artinya kalian harus paham teman-teman, sekali lagi kalian harus paham mana ranah pernyataan yang subjektif, mana ranah pernyataan yang objektif. Ya, subjektif itu yang berkaitan dengan fisik, dia mengagungkan latar belakang, mengagungkan kestatusannya, itu bukan konten dan itu bukan objektivitas yang kita harapkan dalam sebuah perdebatan yang berkualitas. Jadi kalau dia sudah mulai menyerang atau memperlihatkan sisi positifnya atau bernilainya menggunakan ranah-ranah subjektif, artinya dia sudah menjatuhkan dirinya sendiri tanpa dia sadar tentang debat yang baik itu gimana. Itu sebuah poin plus untuk kita nggak usah susah-susah seharusnya. Wow, dia sudah mempertunjukkan siapa dia gitu ya, siapa beliau. Artinya kita tinggal mengcounter saja, nanti bilangnya terima kasih begitu. Itu satu teknik bertahan, nanti ada di slide paling belakang, teknik untuk bisa bertahan seperti apa memenangkan sebuah perdebatan argumen gitu. Nah, nanti kalau di moderator ketika salah satu pihak sudah bilang bahwa
saya yang paling senior, saya yang paling ngerti di sini, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Nah, itu udah di stop sama Bang Karniel ya kalau di ELC. Udah stop itu udah kemana-mana. Mohon dihentikan dulu, kita break dulu misalnya. Atau sudah kemana-mana, ini waktu Anda sudah habis, gantian pihak berikutnya. Nah, jadi kita harus tegas sebagai moderator dan tahu ranah mana yang tidak boleh dia argumenkan yang bukan konten objektifnya, mana yang kontennya. Nah, begitu ya. Jadi bedanya moderator seperti itu. Jadi agak sedikit kejam. Dia boleh memotong kalau tidak sesuai. Kayak si Najwa juga ya, kayak Mbak Najwa juga kadang memotong karena mungkin jawabannya udah kemana-mana, itu tugas dari moderator. Begitu. Oke, ini ada yang tanya lagi nih. Silakan kalau mau berpendapat ya atau menambahin gitu. Bu, aku udah pernah nih jadi moderator presentasi. Kalau moderator presentasi kan kalem ya teman-teman, bukan geradak-geruduk kayak di debat ya. Kalau di debat itu mungkin kepala itu ngebul terus kita harus concern mana nih yang benar, mana yang kayak jadi wasit gitu, jatuhnya seperti wasit kalau di moderator debat. Nah, kalau Parwidia ini ada yang ditanyakan juga, tips Bu untuk mempertahankan pendapat di kubu setuju, di sisi lain kita nggak setuju, maksudnya tapi di sisi lain kita tidak setuju mengenai mosi tersebut. Parwidia bisa dijelasin lagi nggak? Bisa open mic yang dimaksud gimana? Mempertahankan pendapat tapi di sisi lain nggak setuju, itu gimana tuh? Kamu ada dualisme pendapat? Iya Bu, izin masuk ya Bu. Boleh. Jadi misalnya kita dikasih mosi gitu, sebenarnya kita itu nggak setuju dengan mosi itu gitu loh Bu. Tapi misalnya kita ditempatkan di kamu harus memberikan pendapat yang setuju dengan mosi tersebut gitu. Walaupun kita udah punya data-data buat setuju, tapi kan kalau dari diri kita nggak setuju gitu kan, mungkin cara penyampaiannya gitu juga ada yang berbeda gitu loh Bu. Oh ya, paham. Paham. Terima kasih Bu. Oke, Parwidia, oke paham. Ini mungkin satu kondisi saja ya ketika di-create. Itu kalau sudah jadi orang yang istilahnya pandai menggunakan topeng atau di ranah-ranah seperti politik pemerintahan atau dimanapun, nggak harus politik pemerintahannya, di bisnis juga sama gitu ya, di social science juga sama. Harus bisa, itu namanya skill ya, itu namanya skill, tapi itu butuh proses ya teman-teman. Nanti kalau bekerja itu memang kita harus bisa bongkar pasang topeng begitu, itu udah biasa. Nah, tetapi karena baru pertama, kita harus apa-apa passion, apa-apa pakai mood gitu ya. Padahal kalau kerja nanti itu udah harus disingkirkan, ditinggalin dulu gitu. Nggak bisa, itu dibawa-bawa di ranah profesional konten gitu. Nah, ada sih yang namanya situasi seperti ini, Parwidia dan teman-teman. Saya Bu akan berpendapat sesuai passion saya. Saya akan bisa keluar sesuai dengan apa yang saya miliki dari hati saya. Saya bisa berargumen totalitas karena saya memang ada di statement itu pernah mengalami, pernah ini dan sebagainya. Makanya saya jadi narasumber utama misalnya. Saya mau di kubu ini. Nah, itu paling gampang. Itu yang paling gampang yang semua orang bisa lakukan. Nah, sekarang ada di posisi kita sebagai wakil rakyat misalnya, atau ada di posisi kita mewakili mahasiswa atau mewakili salah satu institusi. Padahal itu nggak sesuai hati kita. Atau besok Parwidia dan teman-teman jadi asisten manajer dan membawahi perusahaan untuk melakukan debat untuk apa misalnya gitu ya, kan ada perwakilan perusahaan mana mempertahankan apa, terus nanti rapat apa perwakilan. Nah, Anda sebenarnya setuju dengan pihak lawan misalnya, tetapi ada kepentingan dari perusahaan itu berbeda dengan pihak lawan dan Anda mewakili kepentingan dari perusahaan Anda. Itu satu skill lagi nanti, itu skill yang bertahap. Kalau Parwidia dan teman-teman sudah bekerja, itu kita bilangnya pakai max ya, topeng seperti itu. Nah, caranya adalah kita menyajikan data sebanyak mungkin untuk memperkuat argumen yang saat ini kita ada di posisi mana. Oh, posisi kita misal si Parwidia setuju dengan adanya disuruh sama dosen untuk setuju gitu untuk adanya nuklir, padahal hatinya Parwidia nggak setuju misalnya. Nah, otomatis hatinya dipinggirin dulu, ditinggal. Kita main profesional. Kita ngambil data sebanyak mungkin, gitu ya, sebanyak mungkin bahwa data setuju itu apa aja, dan itu terlihat bagus. Nanti tanpa ada melibatkan hati dan perasaan yang kosong ini, kamu akan terlihat berbeda, gitu ya. Nah, itu seremnya sih, seremnya dunia kerja kayak gitu.
Bu kadang gimana Bu gitu. Nah jangan dibawa dulu, kalau dibawa nanti keseret waktu perdebatan itu, aduh aku sebenarnya setuju Bu gitu. Aku nggak mau tentang environment ini tercemar, padahal kamu kerja di industri fashion misalnya, dan fashionnya itu butuh bahan dari bulu hewan gitu ya, dan ada di perusahaan itu gitu. Anda harus berargumen bahwa Anda setuju. Waduh gawat kan, aduh aku masa jadi nggak setuju. Nah itu banyak terjadi kalau di kantor nanti. Saya juga pasti ngalamin, semua kan ngalamin ya. Satu-satunya cara kebal, ditinggalin dulu ininya, dilepas dulu sementara. Jadi kalau kerja itu memang terkadang ada orang bilang jangan bawa-bawa perasaan, jangan bawa hati, kosongin aja dulu. Yang penting kita profesional aja dulu gitu. Karena kita ada satu kepentingan mewakili organisasi besar. Kita mewakili banyak nasib di sini gitu ya. Jangan dikira orang demo-demo itu, perusahaan-perusahaan yang di demo, manajernya suruh membela perusahaannya, ya sebenarnya dia membela buruh sebetulnya, karena mungkin anaknya juga pernah jadi buruh, dia sendiri pernah jadi buruh, dia suruh membela perusahaannya yang di mana dia setuju PHK, padahal dia sendiri dalam hati tidak setuju gitu ya. Nah itu satu-satunya cara adalah meninggalkan hati dan perasaannya dulu untuk bekerja profesional, gitu ya. Karena dia ada di mana dulu di sini, dan saat ini kepentingan prioritasnya adalah membela perusahaannya dulu gitu ya, supaya dia sendiri bisa bekerja dengan baik gitu. Padahal nanti di belakang dualisme Bu, saya mendukung buruh misalnya, itu bisa aja terjadi, banyak banget, makanya ada plot twist dan konspirasi ya seperti itu ya, di depan iya, di belakang enggak. Nah ini yang terjadi sebenarnya di ranah debat publik ya. Jadi teman-teman yang merasa, Bu aku emosi nih melihat perdebatan nih, si ini nggak enak banget gitu. Pak Widya misal nonton Pak siapa nggak asik gitu ya cara ngomongnya. Bisa jadi itu di-create loh teman-teman, bisa jadi itu sengaja dibuat nggak enak, dibuat enak. Itu bisa saja acting atau bisa saja itu dikondisikan. Misalnya oposisi, partai yang selalu mengkritisi pemerintah, pihak mengkritisi pemerintah yang sedang saat ini berjalan. Bisa jadi orang-orang oposisi itu sebenarnya pro gitu ya, tetapi dia ada di kubu oposisi, jadi dia harus mengkritisi, tugas dia harus terus mengawal supaya pemerintah ini di jalan yang benar dengan cara melihat sisi negatifnya. Padahal dia nggak mau, bukan orang seperti itu, tapi dia harus di kubu kiri karena tugas dia mengkritisi. Ya udah, nanti di depan TV dia harus tampak mengkritisi, harus tampak menyebalkan. Jadi apa yang di layar TV itu sesungguhnya, atau di layar media sesungguhnya bukan seperti itu. Makanya kita tidak boleh terpengaruh kadang gitu ya. Aku terpengaruh, wah berarti sukses itu yang di TV, kamu udah terpengaruh, udah mulai marah, kenal sama kamu aja enggak, kamu kenal sama dia aja enggak gitu kan. Nah otomatis dia sudah membangun atmosfer dan berhasil untuk menggiring opini publik sesuai karakter yang dia bentuk gitu. Kira-kira Pak Widya baru paham atau mungkin baru ngerti seperti itukah permainan di depan layar dan di belakang layar? Oke. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, gitu ya, super sekali ya. Mungkin Mbak Ayun bisa bertanya atau mau mengkonfirmasi ada pengalaman dulu waktu di organisasi gitu ya. Mungkin sedikit lagi teman saya akan masuk dan memberikan arahan atau pengalaman waktu debat. Oke, tadi lanjut dulu etika debat ini objektif. Nanti objektivitas yang gimana tadi, tidak boleh nyinggung fisik, badannya kecil, pendek, terus dia kurang pengetahuan, dan sini nggak boleh seperti itu, teman-teman tuh dilarang. Takutnya kalau itu dilakukan, kita nanti kena somasi, kita berurusan dengan hukum, malah repot lagi, malah nilai kita jatuh lagi, malah kita nggak dapat kerjaan lagi, malah repot ya. Jadi mending nggak usah, kita harus fokus ke argumennya. Membenci itu tidak boleh dari fisik dan sebagainya, tapi mungkin kita tidak suka dengan pandangannya, wajar. Nah itu harus diluruskan, di counter. Nah seperti itu ya. Nah, berdasarkan fakta dan data, sekali lagi, apa yang ada dicontohkan di lapangan itu harus dibawakan sebagai penguat argumen dan pendapat, dan data juga bagaimana cara mencarinya, mungkin dari salah satu portal-portal berita terpercaya. Nah, yang terpercaya yang gimana, Bu? Pokoknya yang sekali kamu lihat itu jangan langsung dipercaya. Bisa jadi portal dan potongan berita itu adalah editing yang sudah ditempel sana-sini. Jadi kamu harus cek lagi ke Google, harus sering berdiskusi, membandingkan data lebih dari satu. Walaupun judulnya sama, terlihat kontroversi, kamu cek lagi data ini sumbernya dari mana awalnya. Ini editing atau bukan. Jangan ada yang judulnya diganti, ya gambarnya masih sama. Nah itu yang bahaya. Diganti aja portalnya. Bahkan ada khusus portal atau website yang memang isinya adalah editing semua untuk mempertahankan argumen tertentu dan kepentingan tertentu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus cross-check kembali. Dan hati-hati batas waktu ketika berbicara juga harus diperhatikan. Ketika nanti lomba debat, itu yang ada dinilai salah satunya apakah sudah menyajikan data dan fakta yang oke dan juga sudah sesuai waktunya, atau hanya persepsi dia saja secara emosional dan
personal, itu kan mungkin agak sedikit berbeda nilainya dengan data fakta yang dia temukan, wawasannya akan dinilai berbeda. Dan juga kesempatan berbicara, ketika orang berbicara, boleh nggak Bu motong pendapat? Boleh, itu salah satu taktik ternyata ya, salah satu trik, salah satu taktik untuk menekan pihak sana untuk mengungkapkan yang tidak terungkap atau bahkan biar kepleset gitu ya, biar ngaku. Misalnya ada wawancara sama pejabat A begitu, yang biasanya dilakukan Mbak Najwa ya. Dia ditanyain sesuatu gitu ya, apakah Bapak terlibat bisnis ini gitu misalnya. Oh, menurut saya bisnis ini, padahal dia putar-putar gitu. Terus dia tanya lagi, di stop gitu. Itu maksudnya adalah supaya mengeluarkan apa yang dia sendiri sembunyikan. Itu bisa jadi seperti itu. Atau yang kedua memang ada batasan waktu supaya dituntut mengeluarkan informasi yang sangat inti yang dia mau cari si pewawancara ini gitu. Lalu lanjut lagi untuk jenis debat ya. Jenis debat itu ada 3. Ini yang secara umum saja. Pertama parlementer yang kita lihat ya di TV, atau kalau mau ada acara pemilihan presiden atau pilkada begitu atau pemilu, itu untuk di kenegaraan, sepertinya pemaparan visi misi itu harus nonton loh teman-teman, sebagai mahasiswa harus nonton. Makanya heran banget nih pada golput ini, pada ngerti nggak sih situasi di Indonesia nih gimana nih, anak sosial kok golput. Ya sih, kalau misalnya anak bukan sosial golput mau ngomong aja, tapi pun sosial nggak sosial tetap harus ngerti sebagai anak muda gitu ya, biar nggak gampang kita kena hoax dan kena data-data yang fake. Kita tetap harus ngerti. Sebagai anak sosial apalagi harus paham banget soal seperti ini. Lalu yang kedua cross examination, tadi yang sudah saya contohkan, perdebatan yang terjadi di ranah bisnis, di kantor, atau juga untuk mengkonfirmasi suatu isu yang sifatnya pengambilan keputusan. Ini kita mau benar-benar mahasiswa yang DO harus begini ini, kita rapat dulu lah gitu. Terus sudah ada keputusan, besok kita pertanyakan lagi, terjadi perdebatan lagi, itu bisa jadi cross examination, ngecek kembali sebelum keputusan itu digolkan atau diimplementasikan. Yang ketiga, educational formal konvensional, itu adalah perdebatan yang sifatnya kompetitif. Kalau misalnya nanti kalian skripsi ya, TA, skripsi, uji konsep, atau ditanyain sama dosen, misal dituduh plagiat gitu, di tugasnya kok kembar sama temennya, itu kan pasti nanti dipertanyakan 2 siswa di sidang. Nah, itu kan terjadi perdebatan. Nah, di sini mau bisa jadi ini ranah ke formal konvensional atau educational gitu. Atau misal ada kasus di kantor, kita dianggap misalnya sesuatu yang buruk gitu ya, sering terlambat, terus ditegur, terus kita mengeluarkan argumen, saya seperti ini. Nah, itu kan bisa nanti diambil sebuah keputusan. Itu educational formal gitu. Nah, perlu juga ada kaidah kebahasaan teks debat ya, teman-teman juga harus ngerti tentang kata kerja mental dan kata hubung. Nanti kalau bikin kalimat di argumen, itu perlu juga kita menolak atau mengetahui atau memahami sesuatu, itu harus ada argumennya. Misalnya, saya kurang setuju dengan yang sudah disampaikan, kok saya beda melihatnya. Tetapi saya juga di satu sisi punya banyak fakta. Nah, itu kata hubung. Jadi harus mainkan sedikit konjungsi, kata hubung tetapi, jadi, sebab, dan begitu. Lalu juga ada kalimat definisi atau kata yang akhirnya Anda bikin kesimpulan. Nah, menurut saya ini merupakan satu hal yang perlu dipikirkan kembali. Jadi harus sering-sering nonton ya teman-teman gitu. Harus sering-sering nonton. Nah, menurut kalian panas nggak sih nonton debat seperti itu di TV gitu? Kadang kebawa emosi ya. Miss, gimana caranya biar nggak kebawa emosi? Gitu. Tadi ada yang tanya tuh tadi pagi itu, Miss, gimana caranya biar nggak kebawa emosi? Satu-satunya cara ya harus sering nonton dan sering-sering kebal. Nanti lama-lama juga udah kebal. Terus jangan nonton cuma yang satu sisi, jangan yang tipenya itu aja. Nanti cari yang mungkin agak sedikit adem. Ada banyak perbandingan supaya kalian punya banyak wawasan. Nah, langkah untuk debat juga beragam. Ini mungkin sifatnya secara umum saja. Intinya ada pernyataan yang diangkat, lalu ada kelompok di mana kelompoknya ada netral dan pro. Ada wakil juga sebagai salah satu pihak. Nanti misalnya yang setuju ada satu leader, yang tidak setuju satu leader. Lalu di luar dari 2 kelompok itu ada narasumber, ada moderator, dan juga penengah atau sifatnya netral ya, sifatnya netral seperti itu, ada notulen juga. Nah, nanti dari saya atau misalnya saya moderatornya begitu, atau dari kalian moderatornya melemparkan sebuah isu, lalu kita langsung pantik salah satu kelompok untuk berargumen dulu, leadernya begitu, lalu nanti keluar sebuah pernyataan dari pihak berikutnya untuk menyanggah. Nah, begitu. Mungkin yang perlu dibangun adalah keberanian untuk berpendapat. Nah, di sini kita perlu ada kebiasaan seperti itu ya, untuk berpendapat. Walaupun salah itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu, tidak apa-apa. Karena dari dulu, dari kecil kita pendidikannya selalu menyalahkan setiap argumen. Makanya kita kurang kritis ya. Kalau di luar negeri ya, di Amerika dan di Eropa,
hal-hal seperti perkuliahan itu diskusi mulu. Jadi dianggap setiap anak itu punya ide pendapatnya dan punya pemikiran yang independen sendiri. Jadi itu sudah dianggap dewasa, jadi udah punya wawasan. Jadi perlu di situ menyatukan sebuah wawasan yang sangat beragam. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal lempar topik sih rata-rata kalau dosen-dosen di luar ya, tapi juga ada ranah kampus di Indonesia yang lokal yang dinamikanya sudah ke arah seperti itu. Dan emang kita harapannya ke arah seperti itu. Ada diskusi yang dinamis, saling membangun, dan kita belajar berpendapat dengan baik dan penuh martabat. Nah, lalu di akhir debat itu perlu ada yang mencatat supaya tahu inti dari debat ini apa, bukan debat kusir yang bahas-bahasnya hanya bahwa data personal preference saja atau emosional kita aja inginnya A, B, C, tapi tidak ada data fakta, itu tidak boleh. Lebih baik disarankan ke arah yang banyak fakta data supaya kita nanti tahu wawasan yang lain gitu. Fungsinya data fakta itulah supaya kita punya pandangan yang lebih ke arah membangun satu sama lain walaupun nanti akhirnya tidak disetujui gitu ya karena mungkin dampaknya nggak baik gitu. Nah itu juga oke. Nah di akhir debat kenapa harus ada pemenang? Nah pemenang di sini bukan berarti pemenang yang gimana gitu, tetapi untuk pengambilan keputusan bersama gitu. Walaupun tidak setuju satu pihak dan yang dimenangkan yang setuju atau pihak berlawanan yang disetujui, kita harus legowo juga harus sama-sama melaksanakan hasil. Kalau nanti memang itu ada di ranah kantor, walaupun tidak setuju ya, tetap kita profesional bekerja gitu. Oke, ini mungkin teman saya mau bisa masuk nih. Memberikan satu ini ya apa namanya pengalaman gitu, pengalaman tentang debat gitu ya. Oke, teman-teman masih on? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Oke, ini tata cara debat. Oke, ini masih menunggu gitu ya, masih menunggu. Ayun masih di situ atau sudah beralih ke dunia lain? Masih stay tune. Masih ini saya masih menunggu Beli untuk masuk. Oh iya, itu ada 2 penanya, nanti bisa dijawab sama Beli kali ya? Boleh, boleh. Ini udah masuk belum ya? Beli udah masuk belum nih? Udah nambah 40 partisipan. Oke, nama apa tadi ya? Oh, udah masuk. Halo, selamat siang. Kak Yo ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Nah, ini teman-teman yang sudah saya informasikan tadi. Selamat siang juga Kak Yo. Ini tadi saya sudah intro Kak Yo untuk kelas ini terkait dengan debat dan tata caranya, juga berbagai teori tentang debat itu gimana begitu ya. Dan ini ada sharing pengalaman sedikit dari Kak Yo. Ya, ini teman saya untuk riset gitu ya, sedang S3 juga. Dan beliau ini sudah pernah ikut lomba debat begitu. Jadi mungkin bisa kasih sedikit pengalaman dan tata cara yang Kak Yo sudah pernah lakukan di kegiatan debat. Dan Kak Yo ini banyak ngikutin organisasi juga teman-teman gitu ya. Gitu. Oke, mungkin bisa sharing pengalaman secara singkat saja atau nanti saya pandu gitu Kak Yo untuk ada yang bertanya mungkin bisa dibantu untuk diberikan wawasan terkait informasi dan ilmu tentang debat yang baik itu yang gimana begitu. Dan data juga ya Kak Yo, data. Mencari data yang valid dan menganalisis dalam ketika berbicara itu harus seperti apa gitu. Karena mungkin teman-teman butuh. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Nadia. Saya mungkin sedikit langsung sharing terkait dengan bagaimana sih pengalaman saya terkait dengan debat, apa sih praktis-praktis tentang debat. Jadi filosofi debat itu sebenarnya pada intinya bagaimana kita bisa meyakinkan audiens, pendengar terhadap argumen yang kita bangun. Nah, argumen-argumen itu yang kita bangun itu adalah opini yang didukung oleh data atau fakta. Jadi, ketika seseorang itu menyampaikan satu pandangan terhadap satu objek, tetapi tidak didukung oleh adanya fakta ataupun basis teoritis yang kuat, maka itu hanya bersifat opini yang sifatnya subjektivitas. Nah, subjektivitas itu artinya itu cara pandang kita saja. Nah, debat atau argumen yang paling baik, dasar utama dari berdebat adalah kita harus punya namanya criticism dan skepticism.
Apa itu criticism dan skepticism? Criticism adalah kita mampu melihat pesan di balik argumen yang dibangun oleh pihak lain, atau minimal kita bisa menemukan kelemahan argumentasi yang dan criticism itu adalah dua modal utama bagi seseorang jika ingin menghasilkan argumentasi yang kuat dan memenangkan satu perdebatan. Kenapa hal ini penting? Karena debat itu sesungguhnya adalah berasal dari tradisi-tradisi filsuf di era zaman industrialisasi Eropa. Salah satu dasar utama dari debat itu adalah filsafat yang terkenal yang disajikan oleh René Descartes, yang dengan kata kuncinya yaitu cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Apa artinya ini? Aku berpikir, maka aku ada. Artinya kita sebagai manusia harus mampu berpikir secara mandiri dan menghasilkan argumentasi kita terhadap satu isu, satu permasalahan, satu objek, atau satu diskursus publik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita mengikuti argumentasi seseorang, maka René Descartes menyatakan bahwa kita adalah orang, kita tidak pernah ada. Jadi ketika kita mengadopsi pemikiran orang lain, maka sesungguhnya kita sedang tidak ada di dunia ini. Kenapa? Karena kita mengikuti pemikiran orang lain. Artinya, ketika kita mengikuti pemikiran orang lain, secara individu, kapasitas kita sebagai manusia untuk berpikir itu tidak pernah ada. Dengan demikian, kita sebagai manusia tidak pernah ada. Maka debat itu adalah salah satu metode terbaik untuk melatih bagaimana kita membangun cara berpikir kita yang mandiri, yang mana terefleksikan di dalam argumentasi-argumentasi yang kita sajikan untuk counter ya, untuk melawan argumentasi pihak yang lain. Maka syarat utama dari debat adalah satu, teman-teman harus punya criticism, yang kedua harus punya skepticism, dan yang ketiga, teman-teman harus punya position. Apakah teman-teman menjadi pihak yang pro atau kontra? Jangan menjadi pihak yang berdiri dua kaki. Bisa pro, bisa kontra, atau opportunistic namanya. Opportunistic itu adalah orang-orang yang ketika terjadinya perdebatan, dia selalu ingin menjadi penengah. Tetapi penengah itu terkadang dia mencari mana yang memberikan kemanfaatan lebih besar terhadap dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang seperti ini sesungguhnya tidak baik di dalam diskursus wacana publik karena dia tidak menghasilkan solusi tetapi meredam potensi konflik tetapi tanpa menghasilkan solusi yang terbaik. Kenapa? Debat juga itu artinya muncul dalam filsafat dialektika. Jadi teman-teman S1 ya, jadi teman-teman pasti harus pernah mempelajari apa itu filsafat. Filsuf itu adalah fondasi dari ilmu pengetahuan filosofi, artinya reasoning, beralasan. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang rasional, adalah makhluk yang berlogika. Tetapi kelemahan manusia juga adalah makhluk yang pintar merasionalisasikan sesuatu, yang pintar melogikakan sesuatu, walaupun itu tidak logika. Pintar sekali membuat sesuatu yang tampak tidak logika menjadi berlogika. Nah, itulah fungsinya debat itu. Debat itu bagaimana kita bisa menemukan kelemahan argumentasi yang dibangun oleh seseorang, sehingga kita menemukan argumentasi yang paling objektif, yang paling rasional, yang didukung oleh data, fakta, atau scientific proof yang bersifat teori-teori yang telah teman-teman pelajari. Nah, maka itu kembali lagi argumentasi itu adalah argumen yang baik, itu argumen yang didukung pertama oleh teori atau pendapat-pendapat para ahli yang telah terbukti secara scientific proof, not by believing, bukan hanya karena Anda meyakini, tetapi yang kedua karena ada data atau fakta empiris yang bisa diindrai atau diindrai oleh semua orang. Jangan fakta itu hanya Anda yang bisa indrai, terus orang lain tidak bisa indrai. Misalnya fakta-fakta terhadap metafisik misalnya. Oh, saya lihat pocong. Anda aja yang bisa lihat pocong, yang lain nggak bisa. Maka itu not fact ya. Itu bukan fakta, tapi itu lebih kepada ranahnya belief, keyakinan. Oh, di sana ada setan. Oh, di sana ada hantu. Saya lihat sendiri. Ya itu Anda aja yang lihat, yang lain nggak. Jadi yang dimaksud dengan yang bisa diindrai adalah semua orang bisa mengecap atau bisa mengamati, memiliki pengalaman terhadap objek tersebut. Di situ ada mobil. Ya benar, saya juga lihat mobil. Teman juga lihat mobil. Semua orang bisa melihat mobil itu. Gitu. Jadi itu yang paling penting di dalam menyajikan argumen. Argumen itu yang pertama, dan argumen pun meskipun ada
didukung oleh fakta atau scientific proof, tetapi argumen-argumen itu memiliki bobot-bobot yang berbeda jika fakta yang kita sajikan itu berasal dari source-source yang tidak reliable, yang tidak bisa kita andalkan, yang tidak bisa kita percayai, yang trustworthiness-nya itu rendah. Jadi teman-teman perlu mengetahui bahwa membangun argumen yang baik itu adalah pertama disajikan dengan teori atau pendapat para ahli yang kredibel ya. Jangan ahli abal-abal juga. Jangan ahli-ahli abal, tapi ahli-ahli yang kredibel. Apa itu ahli-ahli yang kredibel? Ahli-ahli yang kredibel itu ahli-ahli yang pernah mempublikasikan work saintifiknya, pekerjaan-pekerjaan saintifiknya, in the form dalam bentuk jurnal misalnya, in the form of books misalnya, at least books ya, journals, or at least publikasi di media-media massa. Nah, itu yang penting. Itu yang harus menjadi standar dari teori-teori atau pendapat para ahli yang Anda sajikan. Jangan ngambil dari misalnya perdebatan ILC, jangan ngambil hanya dari kutipan-kutipan di mimbar, karena pendapat seseorang di mimbar dia tidak bisa dipertanggungjawabkan karena itu sifatnya masih banyak opini. Kenapa? Karena penulisan atau pendapat para ahli yang bagus adalah pendapat para ahli yang telah dipublikasikan di international journal. Kenapa international journal itu sampai saat ini secara community ilmu pengetahuan dipandang sebagai the most reliable atau the most trustworthiness, yang paling bisa dipercaya sebagai sumber scientific pendapat-pendapat ilmiah adalah karena ketika seseorang itu sebelum mempublikasikan tulisannya itu dia harus di peer review atau dicek lagi oleh para ahli yang bekerja di bidang yang sama, sehingga ketika tulisannya itu dipublikasikan di jurnal internasional artinya betul-betul sudah melampaui berbagai macam seleksi kriteria yang dilakukan oleh komunitas ilmiah yang memiliki topik atau keilmuan yang sama. Artinya secara keilmuan masih jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada mereka yang berbicara di mimbar, di depan perdebatan ILC misalnya, atau di tempat-tempat yang tidak ada check and balance secara keilmuan di tempat itu. Nah, karena itulah pertama bobot yang paling ditentukan adalah seberapa tinggi kemampuan teman-teman mengutip pendapat para ahli. Apakah teman-teman hanya mengutip dari sebatas buku? Apakah teman-teman hanya mengutip dari sebatas koran misalnya? Atau di TV para ahli menyatakan apa, terus Anda langsung kutip? Nah, itu sangat menentukan bobot dari tulisan teman-teman atau argumen yang teman-teman bangun. Yang kedua soal proof atau fact. Nah, fact ini juga terkait dengan bagaimana teman-teman menyajikan fakta. Nah, fakta ini haruslah punya bobot juga. Jadi semakin faktanya itu terkonfirmasi berasal dari source yang lebih dipercaya, itu merupakan bobot jauh lebih baik. Nah, fakta-fakta ini bisa berasal dari misalnya pengamatan teman-teman secara langsung, berita yang sudah populer atau yang menjadi trending topik, atau berasal dari media-media massa atau jurnalis-jurnalis yang kredibel. Jangan berasal dari jurnalis-jurnalis media massa yang terbukti hoax atau punya kredibilitas track record yang kurang bagus di masa depan. Nah, inilah argumen-argumen yang berisi dua unsur ini adalah argumen-argumen yang secara bobot itu kuat, tinggi, dan setelah Anda menyajikan bobot dan scientific evidence, bukti-bukti sains baik secara fakta maupun secara kutipan-kutipan para ahli, teman-teman yang paling penting adalah bagaimana penarikan kesimpulan dari penulisan dari kedua fakta ini. Nah, penarikan kesimpulan ini haruslah sifatnya objektif. Artinya, Anda harus juga menjelaskan bahwa ketika saya melihat satu isu atau satu objek, Anda teman-teman harus clarify. Saya mengambil perspektif dari perspektif apa? Karena contoh manusia ketika Anda mengamati manusia, Anda menyimpulkan manusia itu seperti apa? Apakah Anda menyimpulkan manusia dari dimensi ekonomi? Apakah Anda menyimpulkan manusia dari dimensi sosial? Apakah Anda menyimpulkan manusia dari dimensi religio atau keagamaan atau dari dimensi politik? Kenapa itu penting? Karena itu juga menunjukkan bahwa argumen Anda ini diarahkan kepada perspektif atau debat yang pada aspek apa debat ini dilakukan. Kalau misalnya Anda mengambil bahwa manusia itu adalah egois, dia hanya mementingkan diri sendiri, Anda harus menjelaskan bahwa kesimpulan Anda itu berasal dari dimensi ekonomi, karena manusia
secara makhluk individu adalah makhluk ekonomi yang berusaha memaksimalkan profit untuk dirinya sendiri. Maka itu dari perspektif ekonomi. Mungkin saja teman yang lain tidak. Manusia tidak egois kok. Manusia suka memberi, menyayangi sesamanya, dan mementingkan kelangsungan hidup spesiesnya. Maka perspektif yang itu berasal dari perspektif sosial. Kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial juga. Dia tidak hanya berdasar dari, tetapi ada juga pendapat manusia tidak hanya peduli pada dirinya sendiri, tapi dia juga memperdulikan terhadap hal-hal yang tidak terlihat, misalnya. Bahkan manusia rela melakukan apapun terhadap sesuatu yang dia yakini, yang belum saja terbukti di dunia ini. Maka dia sifatnya metafisik. Maka ketika bicara soal metafisik, manusia adalah makhluk religio. Nah, cara mengambil kesimpulan ini, teman-teman harus clarify juga. Saya menggunakan perspektif ini ketika melihat satu objek, sehingga ketika perdebatan itu terjadi, itu menjadi lebih terarah dan fokus. Ya, jadi ketika terjadinya perdebatan itu fokus mau ke arah mana? Mau debat pada manusia soal aspek ekonominya kah, atau debat soal manusia soal metafisik? Karena ketika satu hal yang mengatakan dia metafisik, yang satu melihat manusia dari aspek ekonomi, maka debatnya nggak jalan. Yang ujung-ujungnya menjadi debat kusir. Yang debat kusir artinya debat emosional yang sifatnya tidak rasional. Nah, ini yang harus teman-teman pahami tentang bagaimana membangun debat yang baik. Jadi sekali lagi, teman-teman harus ciri dari utama debat ini adalah berlatih berpikir mandiri. Jadi jangan pernah takut bahwa pikiran Anda itu salah, jangan pernah berpikir pikiran atau pendapat Anda itu tidak benar, jangan takut, karena itulah debat. Karena debat itu sumbernya juga selain dari filsafat René Descartes, itu juga berasal dari filsafat dialektika Hegelian ya. Jadi teman-teman kalau baca Hegelian itu ada namanya filsafat dialektika. Jadi ada tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi ada orang yang mengajukan pendapat A, lalu dibantah oleh pendapat B, lalu menghasilkan pendapat C yang baru, yang mana itu menjadi bagian dari progres ilmu pengetahuan atau progres dari kehidupan kita. Jadi tidak semua apa yang disampaikan orang, argumen itu harus kita yakini kebenarannya. Sekali lagi, tidak semua argumen yang dihasilkan oleh seseorang harus diyakini kebenarannya. Untuk meyakini satu kebenaran atau argumentasi seseorang, maka pernah mungkin Ibu Nadia pernah mengajar tentang metode triangulasi. Nah, triangulasi kalau teman-teman belajar kualitatif itu adalah salah satu metode ya, saya bilang salah satu metode untuk memverifikasi apakah argumen yang dibangun seseorang, walaupun itu sudah berbasis scientific proof, sudah berbasis pendapat para ahli, itu benar atau tidak, itu harus berbasis dengan metode kualitatif yang disebut dengan triangulasi. Triangulasi itu apa? Jika seseorang mengatakan manusia itu pintar, maka Anda harus memverifikasi juga, benar nggak manusia-manusia yang saya temui ini pintar juga? Oh, ternyata tidak, ada yang bodoh. Oh, berarti kesimpulan bahwa semua manusia pintar itu salah. Ada manusia yang bodoh. Jadi itulah triangulasi, atau minimal teman-teman mengcompare dengan fakta yang sejenis, tapi menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, ini contoh-contoh yang bisa teman-teman bangun di dalam bagaimana berpikir kritis, skeptisism, dan mandiri dalam rangka menciptakan argumentasi debat yang baik. Karena debat ini pada prinsipnya bahwa teman-teman harus memiliki self-criticism, self-skepticism, dan self-independent way of thinking. Jadi teman-teman harus punya cara berpikir yang mandiri, karena kembali lagi, ketika teman-teman berhenti berpikir, sejatinya teman-teman sebagai manusia tidak pernah ada di dunia ini. Walaupun secara fisik ada. Itu yang disebut oleh René Descartes. Mungkin terima kasih Bu Nadia, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi bisa didiskusikan lebih lanjut. Oke, terima kasih Kak Yo. Tadi sudah dijelaskan atau sedikit ada informasi atau pandangan yang lain ya dari sisi pelaku debat ini sendiri yang sering-sering melakukan debat. Gimana teman-teman, masih on nggak? Masih, Bu. Masih, oke. Luar biasa ya, dapat ilmu baru lagi. So, dari kesimpulan yang mungkin bisa saya ambil ekstraksinya terkait yang sudah disampaikan sama Kak Yo barusan, karena mungkin udah sering mengikuti perdebatan begitu atau pelaku debat sendiri, karena dulu ikut lomba ya, Kak Yo dulu pernah ikut lomba ya? Oh iya, dulu S1 sering sekali itu, tingkat fakultas, tingkat universitas sering kita
Oke, sering ikut lomba. So, di sini yang paling perlu diperhatikan lagi teman-teman, yaitu kita harus punya kemandirian berpikir. Nah, itu kalau memang ranahnya pada akhirnya lomba atau ada situasi yang memang kita dipusatkan atau difokuskan untuk mengeluarkan kemampuan kita berpikir sendiri secara mandiri begitu ya, tapi data dan faktanya juga harus dicari. Tadi juga sempat disinggung sama Kak Yo terkait dengan media massa gitu ya. Media massa yang baik, yang kredibel itu perlu kalian cari juga dulu sebelum akhirnya memilih. Tadi di pagi tadi juga sempat ada yang tanya gimana ini memilih media yang kredibel dan juga mengutip jurnal yang baik, kan banyak yang datanya tuh banyak yang kurang, menyajikan data banyak yang kurang gitu dari jurnal tuh harus yang gimana. Mungkin nanti tadi sudah diberikan info juga sama Mbak Ayun ya, bisa cari di CNN tapi nanti ada ahli misalnya dia pakar ekonom gitu, itu boleh nggak Kak Yo dikutip misalnya dia memang ngomongin tentang ekonomi, atau kan ini mau debat terkait dengan nuklir ya, setuju nggak setuju, terus dari sisi ekonomi terus ada pakar ekonomi berpendapat seperti ini, itu boleh atau tidak, atau melihatnya mungkin nggak dari jurnal tapi dia seorang ahli atau pakar gitu, pakar apa harus dia mengeluarkan buku, itu gimana cara melihatnya gitu supaya teman-teman yang ada di ranah mahasiswa itu mudah mencari data begitu untuk membangun argumennya. Baik, kalau soal cara bagaimana itu sebenarnya sah-sah saja jika ada pakar yang mengutip atau memberikan pendapat di media massa, itu bisa kita kutip. Tetapi paling penting utamanya adalah kita mengecek background dari pakar itu. Kenapa? Karena kadang-kadang tidak semua publikasi atau media massa itu mengambil pakar yang seharusnya. Pakar yang betul-betul keilmuannya ada di situ. Kadang-kadang dia hanya mengambil pakar yang karena populer aja di masyarakat pendapatnya, disukai oleh masyarakat. Kenapa? Karena media massa itu punya dimensi bisnis, punya dimensi profit. Artinya bahwa ketika dia menyajikan satu pendapat dari para ahli yang populer di masyarakat, kecenderungan orang membaca artikelnya itu lebih tinggi daripada memilih ahli yang benar-benar ahli di bidang itu, gitu. Jadi artinya bahwa sebagai kita, karena kita nih yang sebagai pelaku, kita sebagai pembaca, itulah fungsinya criticism. Itulah fungsinya skepticism. Tidak menerima segala sesuatu itu sebagaimana apa adanya. Harus ada check and cross check. Harus ada triangulasi. Benar nggak pakar yang disajikan ini benar-benar pakar? Contoh teman-teman kalau nonton TV One misalnya atau debat soal politik, ujung-ujungnya selalu yang menjadikan patokan pakar dulu itu Rocky Gerung misalnya. Padahal dia bukan pakar gitu. Secara pendidikan dia hanya S1. Secara keilmuan dia tidak punya spesifikasi keilmuan yang punya bidang, apakah dia punya spesifikasi ekonomi atau dia punya spesifikasi politik, apakah dia punya spesifikasi ilmu di bidang hukum misalnya. Dia tidak memiliki itu, dia tidak punya publikasi soal itu. Tetapi ketika dia populer, semua hal yang terkait politik, ekonomi, religi ditanya kepada satu orang. Ini yang disebut dengan bias kebenaran. Bias kebenaran adalah ketika sesuatu itu dianggap benar karena disajikan atau disampaikan oleh orang yang kita anggap populer, padahal itu belum tentu benar. Bias kebenaran yang lain, misalnya sesuatu itu dianggap benar karena semua orang menganggap itu benar, padahal itu tidak benar. Misalnya, atau sesuatu itu dianggap benar karena disajikan oleh orang yang dianggap ahli di bidang itu. Dianggap, artinya tidak ada cross check. Maka kembali lagi seperti saya sampaikan kepada Bu Nadia, untuk mengecek itu, kita sebagai orang tidak harus mengadopsi semua pendapat para ahli. Kita cek dulu, benar nggak ini ahlinya di bidang nuklir nih. Jangan sampai ahlinya dulu riset disertasinya itu soal ekonomik nuklir, tetapi dia bahas tentang warring nuklir, nuklir untuk strategik berperang. Ya nggak sama, bagaimana ekonomi nuklir untuk ekonomi dan nuklir untuk berperang. Itu dua hal yang different ya. Jadi itu contoh-contoh bagaimana kita criticism, skepticism, dan independent way of thinking. Terima kasih Bu Nadia. Oke, terima kasih kembali sudah dijelaskan. Berarti kita lihat pakarnya itu di cross check kembali keilmuannya. Misal tadi mau menambahkan setuju tidak setuju terkait nuklir, berarti mungkin bisa dikutip pakar yang terkait dengan keilmuan tersebut gitu. Kalau memang ada segi ekonomi ya harus orang pakar ekonomi banget gitu ya. Jadi bukan karena dia populer saat ini lagi naik daun jadi semua ditanyakan satu orang itu. Mungkin begitu ya Kak Yo yang dimaksud. Iya. Oke. Mungkin bisa dibantu karena kita udah di sesi hampir penghujung materi, jadi ini udah mulai sesi tanya jawab. Nah, ini sebagai yang punya pengalaman di lomba debat juga,
Mungkin bisa dibantu Kayu untuk memberikan jawabannya. Ini ada yang tanya dari Radita Vika, di setiap debat itu kan argumennya diberikan waktu ya, maksudnya diberikan waktu berargumen. Nah, cara kita memperkirakan supaya itu efektif, data fakta yang disampaikan dan argumennya itu tepat, itu gimana gitu ya. Dan kalau misalnya nanti diinterupsi, ini nyambung sama Isna ya, pertanyaan mahasiswa yang lain, kalau ada dapat interupsi dari lawan dijawab atau enggak? Monggo. Oke, baik. Terima kasih. Nah, biasanya kan debat itu ada waktu kalau di dalam lomba debat ya. Tapi pada intinya, setiap lomba debat selalu ada topik. Pertama, ada topik. Yang kedua, ada stand of point. Kita stand-nya apa? Pro atau kontra. Selalu ada dua stand. Tidak mungkin ada wilayah abu-abu. Jadi, kenali dulu topiknya, kenali stand-nya. Kalau teman-teman sudah kenali stand-nya, entah kita like or dislike with the standpoint, entah kita itu suka atau tidak suka dengan standpoint-nya, it's not the problem. Itu bukan masalahnya. Yang paling utama adalah kita, kalau misalnya ada soal isu apa ya yang cukup sensitif secara politik, dan teman-teman sebenarnya mendukung, tapi teman-teman dikasih kesempatan untuk tidak mendukung. That's okay. It's just rational. Jangan emosional. Di debat itu you don't have to put your emotional feeling. Jadi jangan pernah menaruh perasaan emosional Anda di dalam berdebat. Itu kesalahan yang fatal yang pertama. It's just business. Itu hanya normal bisnis saja, urusan-urusan akademik dan intelektualitas. Jadi jangan pernah menaruh emosional. Yang kedua, ketika teman-teman sudah tahu bahwa teman-teman punya stand of point antara pro atau kontra dan topiknya, maka pelajari sebanyak mungkin fakta-fakta yang mendukung posisi teman-teman terkait topik itu. Kalau topik soal nuklir untuk berperang, ya pelajari nuklir untuk berperang ini manfaatnya apa saja. Walaupun teman-teman tidak suka dengan nuklir, tapi harus tahu bahwa manfaatnya ini untuk berperang, itu gunanya ini dan sebagainya. Teman-teman harus menyajikan. Lalu bagaimana dengan waktu 3 menit? 3 menit itu waktu yang sangat singkat, oke? Tetapi yang paling utama adalah ketika Anda menyajikan argumen, minimal argumen Anda memenuhi ketiga unsur itu. Yang pertama, adanya fakta yang Anda bisa dapat dari media massa dan sebagainya. Yang kedua, ada dasar teoritik dari para ahli yang Anda kutip dari scientific journal. Baru yang terakhir, opini atau kesimpulan atas kedua itu. Jadi itu argumen yang paling bagus. Jadi walaupun 3 menit diberikan, usahakan dalam 3 menit itu Anda menyampaikan 3 hal itu. Pertama, fakta. Yang kedua, tinjauan teoritis terkait topik yang akan Anda sampaikan. Dan yang ketiga, kesimpulan itu. Anda pro, kenapa Anda pro? Ya, saya pro adalah karena nuklir itu bisa membantu menyeimbangkan keseimbangan dunia yang antara negara besar dengan negara maju yang tidak memiliki kapasitas militer yang cukup kuat gitu. Misalnya itu, jadi intinya di dalam perdebatan itu ada 3 unsur itu. Fakta, teori, dan kesimpulan yang teman-teman terkait dengan stand of point teman-teman itu. Lalu apakah interupsi harus dijawab? Tidak harus. Interupsi, orang bisa bebas berinterupsi dalam debat, tetapi selama Anda belum menyelesaikan argumen Anda, jangan pernah menerima interupsi dulu. Kecuali teman-teman sudah menyelesaikan, menyampaikan argumentasi teman-teman, baru kalau mau diinterupsi dan teman-teman mau mempersilahkan si penginterupsinya untuk menyampaikan gagasan mereka, itu diperbolehkan. Jadi jangan pernah terpengaruh, karena di dalam debat tuh biasa ada orang yang memang rese, dia tugasnya interupsi supaya mengganggu konsentrasi berpikir kita dalam menyusun argumen. Jadi ketika kita sudah mau ngomong ini sebenarnya sudah bagus di kepala, tapi karena kita sering dengar kata interupsi, yang ada yang kita bicarakan justru kurang atau bahkan tidak terstrukturisasi. Nah, ini mengurangi bobot argumentasi kita yang kita bangun. Jadi berlatih untuk ignore, persetan dengan interupsi. Saya selesai omong baru kamu interupsi. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih Bu Nadia. Oke, terima kasih juga sudah dibantu untuk dijelaskan. Jadi harus ada 3 untuk bisa membangun ya argumen yang baik. Tadi ada fakta empirikal, mungkin contoh-contoh di lapangan dibawakan tadi sudah sedikit disinggung juga. Terus dasar teoretikalnya juga harus scientific journal atau memang dia orang yang memang keilmuan di bidang itu yang bisa kita kutip ya. Dan hasil kesimpulan dari 2 hal itu baru kita beropini begitu. Kalau hanya opini saja tadi gimana? Nah, tentu saja itu bisa jadi debat kusir. Nah, lagi-lagi
tidak perlu kita memikirkan interupsi, tetapi juga nanti waktunya bisa jadi lebih dari 10 menit kan lebih ya. Jadi tetap menurut saya juga tetap harus melihat waktu yang diberikan, tapi gimana caranya kita berlatih waktu itu efektif gitu. Dan 3 hal ini fakta, dasar teoretik dan opini kita sudah keluar semua intinya di situ. Benar juga bisa jadi ada kubu yang mendistract supaya kita tidak fokus dan akhirnya lupa apa yang mau dibicarakan. Nah, itu bisa jadi serangan dari taktik supaya memenangkan argumen dari pihak yang berseberangan. Nah, ini ada lagi ya, Kak Yo bisa dibantu sedikit lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Mulai pada penasaran nih, ada pertanyaan dari Sofia Renata. Ini gimana kalau kita posisinya lagi berdiskusi dan debat begitu. Nah, ada di 2 kubu kan, tadi tidak boleh di posisi abu-abu ya. Tadi sudah terjawab ya untuk siapa tadi yang di awal tadi bilangnya, Bu, saya posisinya tuh di hati nggak setuju, tapi kok saya disuruh setuju. Nah, itu nggak usah dipikirin, jadi jangan dibawa-bawa lagi. Kalau udah di ranah profesional, yang emosional itu tolong di-keep dulu, disimpan dulu teman-teman. Kalau kerja, perasaan-perasaan itu nanti dulu, kita kerja profesional. Nah, ini kalau Renata beda pertanyaannya. Kalau memang kita sudah ada di satu sisi nih, misal saya memilih di kubu A gitu, tidak di yang abu-abu lagi. Nah, itu tujuan berdebat itu kita ngapain gitu? Hanya untuk mengeluarkan ide saja atau mencari fakta-fakta baru atau kita harus menggiring opini gitu. Jadi tujuannya itu yang sesungguhnya yang seperti apa sih, atau biar didengar aja, atau sampai mencari fakta baru lagi supaya itu dibentur-benturkan pernyataan-pernyataan yang lain, atau emang orang lain itu harus percaya sama kita gitu. Jadi sebenarnya debat yang baik itu yang gimana? Monggo. Oke, baik, terima kasih. Intinya debat yang baik adalah debat yang mampu meyakinkan audiens kita. Jadi debat yang baik adalah debat yang mampu membawa audiens kita untuk kepada pihak kita. Kalau kita pro terhadap satu isu, sebaik mungkin kita membuat audiens, para penonton atau bahkan lawan debat itu akhirnya mengikuti posisi kita, harus mendukung. Itu fungsinya debat. Debat itu adalah fungsi untuk saling mempengaruhi, sehingga ketika teman-teman pada titik tertentu penyampaian teman-teman cenderung mengikuti pendapat daripada kelompok sebelah atau lawan debat Anda, maka debat Anda sudah kalah sebenarnya. Maka debat yang baik adalah debat yang mampu menjaga keseimbangan argumentasi antara kedua pihak, dan penilaian terakhir dari kemenangan debat itu adalah kepada audiens. Audiens itu nanti lebih pro yang mana? Apakah lebih pro kepada kita sebagai yang menyajikan fakta pendukung, atau lebih pro kepada fakta yang berlawanan, argumennya berlawanan atau kontra? Apakah debat atau argumen kita mampu merubah pemikiran orang yang awalnya dari kontra menjadi pro, yang awalnya pro menjadi kontra? Nah, itulah kekuatan argumen. The power of argument terletak kepada the power to influence others, mempengaruhi orang lain, to receive our perspective, untuk menerima perspektif kita, and support our stand of point, dan mendukung di mana letak posisi kita berdiri terhadap satu isu. Demikian. Oke, berarti kalau bisa ditarik kesimpulan, inti yang baik itu adalah yang bisa memperebutkan pengaruh begitu, dan kita ada di posisi mana begitu, kita ada di statement mana gitu. Kita harus punya independensi berpikir, teman-teman. Jangan abu-abu. Saya juga setuju, saya enggak. Nah, kayak kemarin kan udah kita contohkan ambil satu isu, terus kalian akhirnya yakin banget di posisi itu, dan akhirnya nanti kalau kita buka forum, kita lakukan perdebatan, nanti saling mempengaruhi. Nah, di sini yang penonton itu akhirnya wah benar juga ya ini ya, akhirnya saya kok kayaknya mau mencari data yang lain tentang ini, atau mungkin dalam satu sesi atau waktu akhirnya saya pahamnya atau ambil pemahaman yang itu dulu karena hasil nonton debat. Nah, itu artinya Anda sudah mulai mendapatkan pengaruh dari salah satu pihak. Nah, itu sudah berhasil artinya pihak tersebut. Oke, ini ada sedikit lagi ya yang bertanya, ada 2 lagi deh, tips dan triks agar kita bisa berargumen logis. Kadang kalau dikasih pertanyaan konteksnya belum kita riset dulu. Nah, ini untuk yang spontan itu gimana? Ini mungkin ditanyain sama Anissa ya, biar bisa berargumennya yang logis. Oke, tetapi konteksnya tuh kita belum riset atau pengetahuan kita belum banyak. Itu gimana dong cara untuk dalam waktu singkat punya banyak pengetahuan? Mungkin bisa di searching ya, di Google dulu dalam waktu singkat gitu. Kalau menurut Kak Yu gimana nih? Baik, oke. Kalau terkait hal ini ya, kalau teman-teman diajak debat terhadap something that you don't know, maka cara terbaik adalah menolak debat itu. Kenapa? Karena ketika Anda tidak memiliki dasar kekuatan yang kuat di dalam dasar logika pengetahuan terhadap satu isu yang Anda akan perdebatkan, maka dengan sendirinya Anda akan menjadi
bulan-bulanan. Anda akan hanya terlihat sebagai seseorang, artinya menurunkan value teman-teman di mata para audiens yang melihat, atau value teman-teman di hadapan penantang debat itu. Maka satu hal yang paling penting adalah hindari debat, tapi bilang aja kita diskusi. Kenapa dalam diskusi itu adalah saling bertukar pikiran, artinya not win and lose. Kalau debat itu kan ada win and lose. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi kalau discussion, we exchange ideas. Kita saling bertukar ide dan gagasan yang dimana satu mengisi yang lain. Artinya tidak ada kalah dan tidak. Artinya pada posisi ini saya menyarankan teman-teman adalah pertama menolak gagasan atau ajakan debat, atau yang kedua kalau memang teman-teman terpaksa harus berdebat, at least teman-teman punya stand of point yang kuat. Punya stand of point apapun itu, mau pro atau kontra, teman-teman harus ada itu dulu. Nanti pada saat membangun argumentasi, sedapatnya membangun argumentasi berdasarkan minimal fakta yang bisa diindrai oleh semua orang. Jadi ketika berbicara A, ya teman-teman harus menyajikan pendapat, tetapi harus ada basis fakta. Jangan teman-teman hanya menyajikan sesuatu pendapat teman-teman hanya berdasarkan pada belief atau keyakinan. Nah, itu sesuatu yang tidak benar di dalam debat, yang akhirnya ketidakbenaran di dalam debat itu akan menghasilkan anarki. Anarki itu yang disebut dengan debat kusir. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semua merasa benar, semua merasa benar. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan anarki di dalam perdebatan yang merujuk kepada konflik sosial emosional. Nah, konflik sosial emosional inilah yang harus kita hindari semuanya di dalam debat, karena debat itu faktanya adalah pembenturan. Kita membenturkan data dan fakta yang kita miliki dengan data dan fakta yang dimiliki pihak lain untuk membenarkan posisi di mana kita berdiri. Itu inti dari debat. Terima kasih. Oke, berarti ini bisa nyambung sama pertanyaannya Dea juga yang di atas, bahwa kalau nggak bisa gantikan data, lebih baik kita bangun saja sebuah dialogikanya, diskusi gitu ya. Lalu di sini kan harus mengedepankan kejujuran. Ini dia ada bertanya, kalau dalam debat tuh apakah tidak harus jujur, Bu, gitu. Kalau memang seperti itu kan artinya kita ditonton banyak orang ya. Kalau nanti ranahnya sangat open sekali di publik, otomatis kita nanti ketahuan tidak jujur. Nah, di sini kalau memang tidak tahu ya lebih baik tidak, atau dihindari saja, atau bagaimana nih di sini, atau harus mengedepankan kejujuran atau tidak nih, karena kan harus berdasarkan kepentingan data dan fakta. Karena apakah bisa dilihat kalau orang tersebut jujur atau tidak ketika berdebat? Mungkin dari body language-nya itu kelihatan atau tidak, ada korelasi tentang kejujuran atau tidak menurut Kak Yuni? Ketika berargumen begitu, apakah ada kaitannya dengan hal-hal yang fakta yang harus jujur? Tapi menurut saya memang harus ada ya teman-teman, harus ada fakta yang dimana itu berdasarkan saintifik tadi. Nah, kalau tidak jujur itu bagaimana begitu? Oke, thank you. Baik. Thank you. Baik, menurut jadi memang secara etika berdebat itu harus jujur ya. Itu secara etika. Tetapi we are not living in the ethical world. Kita tidak hidup di dalam dunia yang beretika. There's a lot of people is not ethical in their behavior. Tidak semua orang itu beretika di dalam perilakunya mereka. So they can make up their opinion. Mereka bisa buat-buat. Mereka punya pendapat. Mereka bisa merasionalisasikan sesuatu yang tidak rasional menjadi rasional. Mereka bisa berakal-akalan terhadap kita. That's a human. Itulah human. So, fungsi dari kita yang belajar sebagai kaum akademisi ketika berdebat adalah kita menemukan kelemahan-kelemahan argumentasi yang dia sampaikan. Kalau memang dia tidak jujur, kita bisa mengcounter bahwa you tidak jujur di dalam argumentasi, karena di dalam argumentasi saudara itu memiliki logical fallacy. Logical fallacy. Jadi teman-teman harus tahu namanya logical fallacy. Jadi manusia itu makhluk yang berlogika, tetapi punya kelemahan atau kesalahan di dalam menyampaikan logikanya dia. Pertama, yang paling penting dan paling sering di dalam berdebat itu adalah ad hominem. Ad hominem itu adalah logical fallacy yang pertama, yaitu di mana seseorang itu ketika berdebat, dia tidak menyerang argumentasi kita, tetapi dia menyerang pribadi kita. Nah, itu sudah salah. Oke, itu logical fallacy yang pertama. Jadi kalau ada orang yang melakukan debat dengan cara seperti itu, teman-teman langsung sampaikan aja, kamu punya kelemahan logical fallacy yang disebut ad hominem, supaya dia malu dan audiens tahu bahwa orang ini tidak jujur gitu. Ketika orang ini tidak jujur, maka
kemungkinan besar argumentasi kemudian yang dia sampaikan punya peluang ketidakjujuran yang lebih besar. Dan ini punya satu poin yang penting untuk meningkatkan value teman-teman di hadapan para audiens atau dewan juri. Yang kedua ada namanya logical fallacy yang lain, yaitu overgeneralization. Overgeneralization adalah ketika kita menyajikan satu kasus, satu contoh yang dilakukan oleh 2-3 orang, lalu kita mengeneralisasi kasus itu terhadap populasi yang lebih besar, terhadap konteks atau kepada wilayah geografis yang lebih luas. Misalnya, ada pemukulan, kemarin berita ada pemukulan orang lokal terhadap bule, lalu kita katakan bahwa orang Indonesia semua beringas. Nah, itu namanya overgeneralization. Karena kenapa? Karena mungkin itu terjadi pada satu RT, tetapi kita mengovergeneralisasinya terhadap satu bangsa, satu negara, atau pada satu penduduk di wilayah geografis tertentu. Nah, itu logical fallacy yang lain. Nah, logical fallacy yang berikutnya, misalnya teman-teman disebut dengan post hoc. Post hoc ini adalah seseorang yang terlalu melebih-lebihkan. Misalnya dia melihat bahwa seseorang itu sebelum kecelakaan ada kucing hitam lewat jalan raya. Lalu dia menyatakan bahwa kucing hitam itu pembawa sial, kucing hitam itu tidak baik, kucing hitam itu membawa bencana. Maka logical fallacy ini yang dia sampaikan kepada orang untuk meyakinkan bahwa kucing hitam itu tidak baik. Nah, cara ini adalah salah satu contoh ya logical fallacy yang ada di sekitaran kita yang harus kita bisa cepat identifikasi dan harus kita cepat argumentasi. Makanya kunci utama dari memenangkan perdebatan adalah satu, kita punya pengetahuan yang luas, yang kedua, kita punya daya analisis yang cepat. Jadi tidak hanya cerdas, tetapi cepat dalam berpikir. Oh, kalau dia ngomong ini berarti salah. Oh, kalau dia ngomong ini seharusnya. Dan kita harus cepat membenturkan fakta. Dia menyajikan fakta ini benar nggak untuk bisa berlaku untuk semua populasi. Saya benturkan juga dengan pengalaman pribadi saya, misalnya empirik. Orang mengatakan bahwa orang membunuh itu karena ekonomi. Oh tidak, di desa saya orang membunuh itu karena iri hati dan dengki. Berarti ada dua fakta yang berbeda. Artinya dari sisi sudut pandang dia adalah benar tetapi sifatnya parsial, tidak benar secara setengah tapi benar setengah. Sisi saya juga benar. Nah, inilah pembenturan kebenaran ini yang akan menghasilkan kebenaran yang lebih besar. Dan itu fungsinya debat, bagaimana kita memproduksi pengetahuan baru dan juga meyakinkan audiens bahwa kita juga merasa berada pada posisi atau standpoint yang benar dan bisa meyakinkan. Nah, demikian Bu Nadia. Oke, thank you. Jadi kita harus tahu jenis argumen pihak dari yang berseberangan dulu ya. Apakah dia ini dari ranah subjektif, karena tadi sudah menyinggung-nyinggung, misalnya tadi yang saya paling tua di sini, tadi sudah ada yang bertanya seperti itu Kak Yo. Artinya dia masuk dalam ranah argumen logika fallacy dan bisa kita bantah juga pada akhirnya. Juga overgeneralisasi, misalnya tadi cuman satu aja contoh langsung dia memberikan kesimpulan semuanya seperti itu jahat, semua itu jelek atau semua itu baik, itu nggak bisa seperti itu. Itu argumen perlu kita ketahui dulu identifikasi jenis argumennya supaya kita tahu bagaimana cara mengcounternya begitu. Dan juga ada persepsi yang bisa jadi itu hoax atau hanya sebagian pihak yang meyakini, tapi bisa jadi juga tidak terjadi. Atau tadi isu-isu seperti kucing hitam dan isu yang terkait dengan metafisik itu juga masih bisa kita bantah gitu ya untuk kalau nanti mau memenangkan sebuah argumen. Nah ini kalau semisal kita mencoba berargumen begitu ya membantah, tetapi ini ada nyambung dengan punya Ganesha nih, tiba-tiba di dalam argumen itu kita bilang ya sudahlah, tapi saya juga keputusannya itu ada di pihak lawan begitu. Atau ini mungkin Ganesha bisa dijelaskan sedikit, Ganesha masih stay di situ, maksudnya gimana ya kalau mempertahankan argumen tiba-tiba ini dalam konteks bisnis Kak, dalam konteks bisnis kalau misal kita di kantor begitu kita rapat ambil keputusan gitu ya Ganesha ya. Iya, Miss. Kalau misalkan kita udah memaparkan argumen kita tentang suatu masalah, terus kita di dalam di akhir argumen itu kita menyampaikan, tapi semua keputusan saya serahkan kembali ke forum. Kalau gitu, apakah kita termasuk melemahkan argumen atau itu adalah hal yang wajar? Gimana, Miss? Oke, kalau menurut saya di ranah bisnis, kalau itu untuk ambil keputusan bersama, nanti kan akan ada endingnya bisa voting atau mungkin kita ambil ekstraksi kesimpulan begitu ya. Kalau menurut Kak Yu sendiri gimana? Kalau ini ranahnya agak beda ya, mungkin bukan di konteks kompetisi debat atau di bukan pemerintah gitu atau di bisnis gitu. Menurut Kak Yu seperti apa memandangnya? Oke, baik. Karena itu bukan di dalam ranah debat yang secara formal, like politics ya. Kalau politics itu kan you have to have kamu harus memiliki exact
stand of point ya. Jadi kalau kita dalam tim oposisi ya whatever government do is wrong. Kalau kita berasa dalam posisi mendukung pemerintah, whatever government do is good and right. Nah, itu kalau di dalam politik. Tetapi ketika kita di dalam pekerjaan yang tidak secara formal berada dalam situasi debat, maka kita harus tahu bahwa itu dalam perspektif discussion. Artinya bahwa setiap orang berhak menyajikan perspektif dan pandangannya terhadap suatu masalah, entah itu kecenderungannya nanti ada conflicting argumen ya, conflicting gagasan ya. Mungkin ini kita punya produktivitas perusahaan menurun nih. Ada yang mengatakan bahwa produktivitas kita menurun karena kurangnya insentif terhadap pegawai. Insentif kita terlalu kecil. Ada yang menyatakan bahwa insentif kita sudah cukup, yang salah itu manusianya yang malas. Nah, kedua argumentasi ini kelihatannya seperti sedang berdebat. Tetapi dalam garis besarnya, di dalam lingkup yang lebih besar, teman-teman harus pahami bahwa itu adalah diskusi. Karena itu diskusi, bisa saja argumentasi saya salah, argumentasi dia benar. Bisa juga saya yang benar, dia yang salah. Untuk itu di dalam diskusi, titik yang paling utama adalah open-minded. Maka setelah kita menyajikan pendapat kita terhadap suatu isu, entah itu kita pro dan kontra terhadap isu itu, di akhir kata sangat baik untuk budaya Indonesia ya, yang sangat informal dan very ethical, itu kita selalu menyajikan bahwa maaf, saya ingin menyajikan ini, kalaupun ada kekurangan, saya mohon teman-teman bisa menambahi, ataupun jika memang ada pendapat di luar itu, saya terbuka untuk mendiskusikan hal ini. Jadi a simple word, tetapi menunjukkan kita adalah open-minded person. Jadi kita adalah orang yang open-minded, kita adalah orang yang bisa diajak diskusi, yang tidak kaku, yang tidak strict to the one point, tetapi bisa berinvolve, tapi bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, itu karakter-karakter sesungguhnya yang very important di dalam professional career dibandingkan dengan academic knowledge yang kita miliki. Nah, itu jadi kalau di luar perdebatan secara formal, kita harus memposisikan itu sebagai diskusi. Inti dari diskusi adalah membangun common understanding, kesepahaman, kesaling pengertian bersama di antara orang-orang yang berada di dalam forum diskusi itu. Jadi jangan kita mengerti, yang lain tidak mengerti, itu sudah salah. Mungkin demikian, Bu Nadia. Thank you. Berarti tidak ada hubungannya melemahkan argumen, karena mungkin beda ranah ya tadi Ghanisa. Karena ini untuk kepentingan bersama kembali, bukan untuk mencari pengaruh kan begitu. Jadi lebih baik open minded. Jadi menurut saya, dan tadi Kak Yu sudah sedikit singgung, tidak masalah kita mengatakan, kita kembalikan kembali ke pihak direksi dan sebagainya untuk diolah dan dievaluasi. Malah sebaiknya seperti itu sebagai penutup, kan artinya kita sudah beretika yang baik gitu ya. Oke, mungkin satu lagi habis itu kita selesai teman-teman, supaya bisa beristirahat karena udah jam 3 sore, udah kayak seminar banget. Ini tentang moderator, Kak Yu udah pernah jadi moderator pastinya. Nah, kalau di sini menurut Tayura gitu ya, untuk bisa jadi moderator itu yang baik yang seperti apa? Beda nggak sama moderator presentasi biasa gitu. Nah, ini ada salah satu contoh yang mungkin kita sering lihat, moderator yang sifatnya dia mendukung ke salah satu tim, bisa jadi ke tim afirmatif yang pro gitu ya, menggiring opini, seharusnya sih ya bisa jadi penengah, atau mungkin dia punya tugas khusus kan. Nah, tetapi mungkin yang dilihat Tayura di sini, yang ditanyakan sama Tayura dan mungkin mahasiswa yang lain lihat, dia malah menggiring salah satu opini pengaruh audiens ke salah satu argumen dari salah satu pihak, misalnya ke afirmatifnya atau tim negatifnya begitu. Nah, supaya gimana caranya sebagai moderator yang baik, satu, dan yang kedua gimana tim yang tidak dapat dukungan dari moderator ini bisa mempertahankan argumennya dan ada pengaruh yang baik lagi atau dapat pengaruh lagi ke audiens gitu. Gimana Kak Yo, mungkin bisa kasih saran atau ada pengalaman terkait moderator? Baik. Moderator kan pada etikanya, idealnya seorang moderator tuh dia harus menjadi penengah. Dia hanya menjadi petugas traffic, lalu lintas argumentasi yang keluar seperti di jalan raya ya, polisi tidak hanya mengarahkan lalu lintas, tidak ikut campur mengintervensi atau membenarkan satu traffic tertentu. Itu idealnya. But sekali lagi, we are not living in an ideal world. Kita tidak hidup di dalam dunia yang ideal. This is imperfect. Dunia ini tidak sempurna. That's why ketika setiap di dalam perlombaan
formal sekalipun, kita akan menemukan ketidakseimbangan dukungan dari moderator. Kenapa? Karena moderator itu manusia juga. Karena dia manusia, dia follow di argumentasi selama perdebatan, maka dia sebagai manusia kadangkala dia juga terpengaruh atas jalannya perdebatan itu sendiri. Mungkin pihak yang pro lebih menyajikan argumen yang lebih baik, maka secara naluri kemanusiaan dia akan berpihak kepada yang pro, walaupun dia harus remember bahwa dia moderator. But sometimes people forget that he is doing a professional job. Dia sedang melakukan pekerjaan yang profesional. Human is human. Jadi manusia kadang-kadang punya kelemahan seperti itu. Tapi itu tidak harus melemahkan kita sebagai tim moderator, bahwa ketika moderator itu menyampaikan atau cenderung berargumentasi, itu jangan kita anggap mempengaruhi efek psikologi kita. Karena di dalam debat, satu kekalahan kita adalah kekalahan psikologi. Jadi apa orang bilang kalah gertak. Kita sudah digertak, udah kalah memang. Kadang-kadang banyak teman-teman saya ketika mau berdebat itu lihat orangnya look intelektual, terlihat pintar, terlihat sophisticated, terlihat baik, terlihat maju, itu kita secara mental udah kalah. Mentality is everything. Di dalam competition, di dalam kompetisi apapun, termasuk debat, mentalitas adalah utama. Mereka yang punya mentalitas juara, meskipun ada banyak efek psikologi yang terbentuk untuk melemahkan mereka, mereka tidak pernah gentar. Kenapa? Karena di dalam debat itu kadang-kadang psikologi yang melemahkan kita tidak hanya bersumber dari moderator, bisa juga dari audiens. Kenapa? Bisa saja ketika tim A dan tim B berdebat, yang hadir adalah lebih banyak teman-teman tim A. Jadi karena yang hadir adalah teman-teman tim A, maka dukungan mereka terhadap tim A itu sifatnya emosional. Karena sifatnya emosional, whatever argumentasi yang dihasilkan A, sejelek apapun, dia akan mendukung A. Dan ini kadang-kadang melemahkan tim B yang lebih less supportive, friend, punya teman yang lebih sedikit atau audiens yang lebih supportive. Kadang-kadang pertarungan mental itu terjadi di dalam proses debat. It's not about intellectual, but it's also about mentality. Jadi itu juga terkait dengan mentalitas. Maka kembali lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika teman-teman menyajikan melihat moderator atau audiens, jangan pernah itu mempengaruhi stabilitas emosional and psychology teman-teman di dalam melakukan berdebat. Lakukan the best that you can, provide a good evidence, provide a good scientific proof, provide a good conclusion, maka yakinlah bahwa pada titik tertentu akan ada di mana orang akan mulai meyakini apa yang teman-teman sampaikan. Walaupun pada akhirnya tidak semua yang sudah terlanjur emotional feeling attached terhadap satu kelompok itu dia akan beralih ke teman-teman. Jadi jangan pernah berharap di dalam debat bahwa everyone will agree. Setiap orang akan setuju kepada kita. Yang perlu kita fokus adalah tetap menjaga stabilitas dan emosional, dan berusaha sebaik mungkin menyajikan argumentasi yang bisa meyakinkan orang lain, dan itu titik utama dari debat itu sendiri, yaitu melatih kemandirian berpikir, melatih skepticism, melatih criticism, dan melatih mentality to be a winner. Terima kasih, Bu Nadia. Oke, thank you. Itu udah kesimpulannya ya teman-teman untuk kegiatan debat dan juga pengetahuan public speaking debating. Jadi kita harus punya kemandirian berpikir. Sekali lagi ini tadi ada kaitannya dengan mental. Ternyata untuk jadi moderator yang benar, namanya juga manusia, selalu pasti ada kaitannya dengan emosional. Dan tadi sudah dijawab ya Tayura, gimana tetap bisa tidak terpengaruh dengan hal ini untuk tetap bisa mengcounter dengan baik. Lagi-lagi tetap stay fokus, stay objektif dengan 3 hal tadi yang harus dibawakan ya. Sajikan data yang baik, fakta, empirical, juga objektivitas kita yang lainnya seperti contoh-contoh teori yang ada tetap harus disampaikan tanpa harus melihat situasi tentang dokumen sampean moderator yang memang nanti memihak lawan begitu. Itu salah satu strategi, bisa jadi ya, strategi mental supaya kita nanti fokusnya jadi kabur. Nah, itu juga salah satu yang perlu kita pelajari teman-teman. Ternyata ada kaitannya sama mental juga ya debat di sini. Nah, itu bedanya dengan diskusi. Oke, thank you banget. Mungkin masukan dan juga lebih dari masukan ya Kak Yo, dan pengalamannya, sharing pengalaman dan ilmunya yang memang sudah sangat luar biasa di ranah debat begitu. Dan juga teman-teman mungkin kalau masih ada pertanyaan boleh nanti disampaikan di grup saja ya, di grup WhatsApp akan kita bahas berikutnya.
di minggu depan. Dan jangan lupa untuk absensi hari ini sudah saya informasikan, sudah saya bukakan di Classroom, dan masih ada satu yang harus diselesaikan lagi, yaitu tugas di Classroom ya, tugas dan kuis. Itu silakan bisa dikerjakan, waktunya sampai besok siang teman-teman untuk mengerjakan dan mensubmit kuis di Google Classroom. Itu terkait dengan materi yang hari ini kita bahas bersama. Oke, cukup mungkin teman-teman semua, atau masih ada lagi yang ingin dikonfirmasi kira-kira? Sudah mungkin ya? Oke, thank you semuanya. Ada Isna, Gani, sama masih stay di sini. Makasih juga Kak Yo, thank you banget. Udah kasih Oke, terima pencerahan. kasih banyak Bu Nadia. Sukses untuk semua teman-teman. Iya, terima kasih. Ini vokasi sih, vokasi, bukan S1 vokasi. Justru nanti paling cepat untuk ini ya, turun ke lapangan karena Iya, fokusnya benar. bekerja. Jadi harus kritis juga dan harus bisa punya mental yang bagus juga begitu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa absensi dan juga mengerjakan kuis dan tugas untuk materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Miss. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Ya, Dan Miss sama-sama. Karyo. Ya, thank you Izin, banget, Miss. Kayo. Ya, silakan. Yun masih di situ, Yun? Udah mulai. Oh. Ayun masih di situ. Udah off. Jeblok dia. Oke, saya end ya, teman-teman. Ya, thank you.